Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Supaya aku selalu semangat untuk mengupload. Maklum kejar target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Mohon bantuannya ya. Kita di bab 411 sampai dengan bab 420. Sengaja untuk durasi sesi ini dibuat 1 jam lebih dikit. Selanjutnya akan dibuat durasi 3 jam lebih. Selamat bersantai. Bab 411. Wilayah paling tengah dari jajaran pegunungan spiritual ilahi. Ini adalah wilayah tengah pegunungan spiritual ilahi. Sampai sekarang, itu sudah dipenuhi dengan lautan manusia, dengan energi spiritual yang merajalela bergegas menuju langit. Di udara dan di darat, sosok orang yang terlibat dalam pertempuran kacau hadir di mana-mana. Dampak energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyatu bersama, menyebabkan bentangan langit dan bumi ini tampak sangat indah. Ini adalah titik akhir dari pegunungan spiritual ilahi, dan juga titik akhir dari semua pertempuran besar. Semua ahli dari berbagai bagian benua surga utara akhirnya berkumpul di sini. Jika seseorang ingin menonjolkan diri di tempat ini dan mendapatkan kualifikasi untuk menaiki 9 langkah surgawi, seseorang harus menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di tempat ini, hanya kekuatan yang berhak berbicara. Jika tidak, bahkan jika seseorang memiliki latar belakang yang kuat, berbagai ahli, yang matanya telah memerah karena stimulasi pembaptisan spiritual ilahi, tidak akan memperhatikan mereka sedikitpun. Jika mereka benar-benar ingin membunuh mereka, biarlah. Aturan tempat ini seperti itu. Dulu, bahkan para peserta Hokuang Reiwon dimakamkan di tempat ini. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, seseorang hanya bisa dengan patuh bersembunyi seperti kura-kura di tempat ini. Di wilayah paling tengah dari tanah yang kacau, berdiri puncak gunung yang menjulang tinggi. Sinar kecemerlangan yang menyilaukan terpancar dari langit di atas puncak gunung. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat tangga awan raksasa yang tak tertandingi dalam kecemerlangannya. Tangga awan memiliki total 9 tingkat, dengan selusin platform batu hadir di setiap tingkat. Jumlah platform batu berkurang semakin tinggi. Pada level tertinggi, sepertinya hanya ada 5 atau 6 dari mereka yang ada di jari seseorang. Ini adalah 9 langkah surgawi. Ini adalah tempat yang paling didambakan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah memasuki gunung spiritual ilahi. Hanya di sini seseorang dapat menerima baptisan rohani ilahi. Namun, jika seseorang ingin berdiri di atas 9 langkah surgawi, seseorang harus memiliki kekuatan yang kuat. Itu karena, di bawah, akan ada banyak sekali orang bermata merah menantangmu. Jika kekuatanmu tidak sebanding, hanya akan ada satu hasil yang menunggumu. Dibunuh dan ditendang dari 9 langkah surgawi. Hanya ahli sejati yang dapat berdiri di atas 9 langkah surgawi, menghadap ke banyak orang yang bertarung di bawah. Mirip dengan dewa yang menghadap semut, mereka akan dapat menerima kemuliaan terbesar dari gunung spiritual ilahi, baptisan spiritual ilahi. Saat ini, sudah ada beberapa sosok yang berdiri dengan bangga di 9 langkah surgawi. Selain beberapa langkah terendah yang masih membuat penantang terus mengisi, 3 langkah teratas sama sekali berbeda dari bawah. Tidak banyak orang di 3 level teratas. Secara total, tidak akan ada lebih dari 30 orang. Di peron di tingkat kedua, ada kurang dari 10 orang. Adapun beberapa tokoh ini, mereka begitu saja menempati tempat paling sempurna di 9 langkah surgawi. Mereka memandang rendah kerumunan, tetapi tidak ada yang berani melawan mereka. Di lapisan bawah, beberapa ahli memiliki tatapan yang rumit saat mereka melihat beberapa siluet yang berdiri di lapisan kedua. Karena mereka bisa keluar dari bawah dan berdiri di sini, itu secara alami berarti mereka tidak mudah menyerah. Namun meski begitu, mereka masih tidak bisa mengambil langkah maju. Tempat itu bukan lagi tempat yang bisa mereka masuki. Itu adalah tempat di mana hanya elit sejati dari generasi muda benua surga utara yang memiliki kualifikasi untuk bersilang pedang. Pada saat ini, meskipun lapisan kedua dari 9 langkah surgawi, yang menjadi fokus perhatian dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar sunyi, suasananya agak aneh. 7 sosok masing-masing menempati sudut. Meskipun tidak ada dari mereka yang melepaskan energi spiritual mereka untuk menunjukkan tekanan mereka, atmosfernya lebih dari cukup untuk menekan orang sampai tidak bisa bernapas. Di tempat tepat di depan, seorang laki-laki berpenampilan biasa mengenakan pakaian linen berdiri dengan tangan terkulai lemah. Tampaknya tidak merasakan suasana aneh yang hadir di peron, dia bahkan menutup matanya dengan samar, tampak seolah sedang mengistirahatkan pikirannya. Namun demikian, meskipun demikian, tatapan 6 orang lainnya yang hadir di atas panggung dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan saat mereka memandang ke arahnya. Orang itu adalah Mo Xingtian, orang nomor 1 sejati dalam generasi muda benua surga utara. Di sudut, mata indah Xia Yuran juga menatap Mo Xingtian dengan serius. Sesaat kemudian, dia memiringkan kepalanya, melihat ke arah dataran di bawahnya yang telah dilalap api perang. Ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya meletus di sana, dengan sosok di mana-mana. Namun, dia tidak dapat melihat sosok yang dia ingin lihat. Orang itu, Mu Chen, tepatnya kemana dia lari. Xia Yuran bergumam pada dirinya sendiri, secercah kekhawatiran muncul di wajahnya yang menawan. Awalnya, dia setuju untuk bertemu dengan Mu Chen sesegera mungkin. Namun, setelah menunggu sepanjang hari, dia masih tidak bisa melihat sosok Mu Chen. Karena itu, dia hanya bisa pergi ke sini dulu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak akan muncul sampai sekarang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mulai khawatir. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Mu Chen? Haha, apakah kamu masih menunggu bocah itu muncul? Seringai terdengar dari tidak jauh.
Melihat ke atas, Xia Yuran melihat senyum sinis terpampang di wajah Liu Ying. Mendengus dingin, dia tidak bisa diganggu untuk peduli padanya. Karena orang itu tidak muncul setelah sekian lama, hanya ada dua kemungkinan. Entah dia dibunuh oleh seseorang, atau dia sudah puas setelah mendapatkan sedikit harta karun spiritual itu, dan tidak berani datang ke sini lagi, berbalik dan pergi gunung spiritual ilahi. Dengan senyum, cemoohan terpancar di mata Liu Ying, dia melanjutkan berbicara, namun, dia agak pintar. Dia tahu bahwa jika dia terus berjalan di jalan ini, dia bahkan mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini. Diam, Xia Yuran dengan dingin meraung. Kilatan dingin melintas di mata Liu Ying, sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Kamu tidak percaya padaku. Mari kita tunggu dan lihat saja. Jika dia benar-benar berani datang ke sini, jangan khawatir, saya akan menghiburnya dengan baik. Setelah itu, aku akan membuatnya menyerahkan harta karun spiritual itu, dan dengan patuh pergi dari sini. Petik 2. Xia Yuran mengatupkan giginya, merasa sangat muak dengan Liu Ying. Namun, dengan situasi saat ini yang tidak jelas, tidak bijaksana untuk mengambil tindakan dengan gegabah. Dengan mencibir, dia menjawab, apa yang bisa dibanggakan? Kamu sudah mulai berkultivasi bertahun-tahun lebih awal dari Mu Chen, dan kamu baru berhasil mencapai prestasi kamu saat ini setelah menghabiskan semua sumber daya kamar umbra kamu. Perdagangan. Jika Anda menunggu 1 atau 2 tahun lagi, Anda bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di depan orang lain. Wajah Liu Ying langsung berubah suram. Dengan senyum sinis, dia menjawab, oh, jadi ternyata Anda benar-benar memikirkan anak nakal itu. Karena dia sangat berbahaya, aku akan membunuhnya begitu dia muncul. Bukankah semuanya akan baik-baik saja? Petik 2. Suara Liu Ying berhenti, sementara ejekan di matanya semakin intens. Tentu saja, itu hanya akan terjadi jika bocah itu benar-benar berani muncul. Menurutku. Mengaum. Namun, sebelum Liu Ying bisa menyelesaikan kata-katanya, raungan naga yang ganas bergema di cakrawala. Semua orang mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat sinar cahaya berkelap-kelip di kejauhan, saat sosok naga ilusi raksasa tampak melayang di udara. Di belakang naga raksasa itu ada sosok ramping yang berdiri melawan angin. Mu Chen, melihat sosok yang sudah dikenalnya, kejutan yang menyenangkan langsung muncul dari mata indah Xia Yuran. Dia benar-benar berani, mata Liu Ying menjadi semakin gelap dan menyeramkan, saat senyum sinis muncul di wajahnya. Bocah ini sebenarnya berani tampil. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena kejam dan tanpa ampun. Pada saat ini, Mo Xingtian, yang matanya terpejam dalam meditasi, perlahan membukanya. Matanya yang diam menatap dengan acuh tak acuh pada naga raksasa di kejauhan, saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, teknik melonjak nagaya. Dia benar-benar mencapai tahap Dragon Soaring. Benar-benar kejutan. Mengaum. Berdiri di ilusi naga raksasa, Mu Chen menatap tanah yang kacau, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah 9 langkah surgawi di puncak gunung. Apakah itu tempat untuk menerima pembaptisan roh ilahi? Melihat ke arah itu, Mu Chen menghentakkan kakinya, menyebabkan hantu naga raksasa meletus dengan marah dengan raungan naga yang menakjubkan. Dengan marah meningkatkan kecepatannya, itu melesat melintasi langit yang dipenuhi dengan api perang. Bergegas menuju langit, ia langsung menuju 9 langkah surgawi. Itu Mu Chen Hokuang Reiwon. Tindakan Mu Chen segera menarik perhatian banyak orang. Setelah melihat dia mencoba menaiki 9 langkah surgawi, wajah beberapa ahli sedikit berubah, karena mereka ingin mengambil tindakan untuk menghentikannya. Namun, memikirkan Wudong, yang lengannya telah dilumpuhkan oleh Mu Chen, membuat mereka ragu sejenak. Meskipun Mu Chen tampaknya berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, tidak ada yang berani meremehkannya. Jika mereka sembarangan mengambil tindakan, mereka mungkin harus membayar harga yang lumayan. Sementara para ahli itu ragu-ragu, ilusi naga raksasa telah membawa Mu Chen ke puncak gunung. Dengan hentakan kakinya, sosoknya berubah menjadi sambaran petir saat dia bergegas menaiki 9 langkah surgawi. Melompat melewati lapisan demi lapisan platform batu dengan kecepatan kilat, di bawah tatapan penuh perhatian dari para ahli itu, dia bergegas menuju puncak. Fluktuasi berfluktuasi di mata banyak ahli yang hadir, saat energi spiritual menyembur keluar dari mereka dalam upaya untuk mengambil tindakan. Namun, pada akhirnya, mereka dengan paksa menahannya, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah sosok Mu Chen. Mereka ingin melihat langkah mana yang akan dia capai. Suara mendesing. Kecepatan Mu Chen sangat cepat. Dalam waktu singkat selusin napas, dia telah melewati beberapa langkah, bergegas ke langkah keempat. Detik berikutnya, sosoknya melompat seperti batu besar, bergegas menuju langkah yang lebih tinggi. Di anak tangga kedua, 7 sosok sedang menatapnya. Namun, tatapan yang ada di mata mereka semuanya berbeda satu sama lain. Suara mendesing. Sosok Mu Chen mendarat di anak tangga ketiga, di mana selusin sosok hadir di platform batu. Setiap orang dari mereka memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat yang memancar dari tubuh mereka, dan tanpa diduga, tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari Wudong. Namun, setelah melirik mereka, Mu Chen tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Dengan satu gerakan, dia bergegas menuju langkah kedua di mana Xia Yuran, Mo Xingtian dan yang lainnya berada. Namun, saat sosok Mu Chen telah ditembakkan, raungan ledakan akhirnya bergema seperti guntur. Seorang laki-laki berambut panjang yang mengenakan jubah biru memiliki ekspresi dingin dan galak di wajahnya saat energi spiritual yang tak terbatas meletus darinya. Menembak ke depan, mirip dengan elang yang menerkam mangsanya, dia membawa bayangan yang mencekik saat dia menyelimuti Mu Chen. Tetap di sini untukku. Akhirnya,
Ada ahli yang tidak bisa lagi menahan amukan Mu Chen, dan berusaha mengambil tindakan untuk menjatuhkannya dari 9 langkah surgawi. 412. Tetap di sini untukku. Raungan ledakan tiba-tiba terdengar saat pria berjubah hijau itu menukik seperti elang. Energi spiritual tirani meletus darinya, sementara kilau logam berkilau di tubuhnya, memberi orang perasaan tidak bisa dihancurkan. Dengan satu pukulan, udara di depannya meledak, menyebabkan suara ledakan yang dalam bergema melintasi cakrawala. Laki-laki berjubah hijau, yang tiba-tiba mengambil tindakan, segera menarik perhatian banyak orang, menyebabkan mata mereka menggigil. Nama laki-laki berjubah hijau ini adalah King Hu, dan juga berasal dari pengaruh yang sangat kuat di benua surga utara. Meskipun ada sedikit perbedaan antara pengaruhnya dan 3 kamar dagang besar dan istana kutub barat, dia sama sekali tidak lemah. Selanjutnya, kekuatan King Hu ini tidak lebih lemah dari Wudong. Di bawah serangan habis-habisannya, aura mengesankan yang dipancarkannya menyebabkan jantung orang berdebar. Mereka tidak tahu persis apakah Mu Chen akan mampu melewati halangan tirani King Hu. Semua orang jelas dalam hati mereka bahwa selama Mu Chen menunjukkan sedikit kelemahan dalam menghadapi halangan King Hu, dia pasti tidak akan mampu melewati langkah berikutnya. Itu karena para ahli lain di platform sama sekali tidak akan membiarkan orang yang tidak lebih kuat dari mereka untuk melampaui mereka dan naik ke langkah kedua untuk menikmati baptisan spiritual ilahi yang paling sempurna. Di platform tertinggi kedua, 7 sosok yang berdiri dengan bangga di atas semua orang juga dengan penuh perhatian mengamati pemandangan di depan mereka. Xia Yuran mau tidak mau mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat. Sampai sekarang, jika Mu Chen ingin naik ke platform ini, dia harus menampilkan kekuatan yang menakjubkan. Itu karena kekuatan para ahli lain yang hadir di platform tertinggi ketiga tidak lebih lemah dari King Hu. Begitu dia tidak dapat membuat kagum para ahli itu, yang lain mungkin tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan ketika dia ingin naik ke platform ini. Ah, Liu Ying menyeringai lembut sambil menatap dingin dan main-main pada sosok Mu Chen. Bang! Di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan, King Hu meraung rendah saat dia bergegas maju. Membawa energi spiritual yang kuat, angin tinju yang menakutkan menyelimuti Xia Yuran. Tinju yang begitu cepat dan sengit lebih dari cukup untuk membunuh ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Jelas, King Hu telah melepaskan gerakan pembunuhannya saat dia mengambil tindakan, sama sekali tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan. Angin kepalan tak terbatas dengan cepat membesar di mata Mu Chen. Segera setelah itu, ekspresi dingin melonjak seperti air banjir. Pembakaran energi spiritual dengan api hitam tiba-tiba meletus dari tubuh Mu Chen. Petir hitam berenang di permukaan tubuhnya, dan bahkan kulitnya diselimuti cahaya hitam. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi 1 inci, dan 2 kilatan petir tiba-tiba muncul di dadanya. Fisik guntur bergaris ganda. Saat dia mengaktifkan tubuh petirnya, udara di sekitar tubuh Mu Chen meledak karena ledakan energi yang tiba-tiba. Retakan bahkan muncul di tanah di bawah kakinya sebagai gelombang energi yang tak terlukiskan yang bergelombang di dalam tubuhnya seperti lautan. Jika dia tidak memuntahkannya, dia tidak akan bahagia. Mu Chen tanpa ekspresi. Jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin. Kemudian, dia mengambil langkah maju. Petir hitam melonjak di sekitar tubuhnya saat dia meninju. Angin tinju itu seperti guntur. Tidak mundur sama sekali. Bang! Petir hitam dengan gila berenang di sekitar tinjunya. Detik berikutnya, sepasang tinju, masing-masing berisi kekuatan yang mencengangkan, saling menghantam satu sama lain di udara. Bang! Sama seperti tabrakan 2 meteor, riak energi yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dengan cepat di udara. Udara di sekitar kedua orang itu meledak, seolah-olah itu adalah zona vakum. Pada saat ini, wajah King Hu berkerut keras. Kekuatan yang ditransmisikan dari tinju Mu Chen sangat tirani. Mirip dengan petir dari 9 langit, itu merobek angin tinju dengan cara yang sangat tirani, sebelum dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya. Pertahanan energi spiritualnya langsung hancur berkeping-keping. Untuk menginstal puci, seteguk darah tanpa sadar menyembur keluar dari mulut King Hu. Sosok aslinya yang perkasa bergetar hebat saat dia dikirim terbang mundur. Setelah itu, dia mendarat di tanah. Setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan retakan yang dalam di tanah yang keras. Dia terhuyung mundur selama puluhan langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. 9 langkah surgawi tampak terdiam sesaat. Wajah beberapa ahli berfluktuasi saat mereka melihat ke arah sosok pemuda dengan sedikit keseriusan di mata mereka. Meskipun mereka telah mendengar tentang masalah Mu Chen yang melumpuhkan salah satu lengan Wudong, bagaimanapun juga itu adalah rumor. Namun, pemandangan di depan mata mereka nyata. Memang, pemuda dari Hokuang Reiwon ini memiliki kualifikasi untuk bergegas ke langkah tertinggi dari 9 langkah surgawi. Di anak tangga kedua platform, setelah melihat ini, kegembiraan dan keterkejutan langsung keluar dari mata indah Xia Yuran. Pada saat yang sama, dia juga merasakan ketakutan di hatinya. Tinju Mu Chen sebelumnya terlalu ganas, sampai-sampai bahkan orang dengan tingkat kekuatan King Hu terpaksa mundur karenanya. Bagaimana seseorang dari tahap awal tahap penyelesaian surgawi dapat mencapai prestasi seperti itu? Hanya pada saat ini Xia Yuran mengerti mengapa Mu Chen, dengan kultivasi tahap awal tahap penyelesaian surgawinya, mampu menjadi wakil dari Hokuang Reiwon untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi. Pemuda ini memang luar biasa. Di sisi lain, mata Liu Ying sedikit menyipit, sementara ekspresi gelap dan menyeramkan muncul di dalamnya. Pada langkah ketiga, King Hu menyeka darah di sudut mulutnya. Menatap Mu Chen, dia mundur 2 langkah. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia tidak akan mengambil tindakan apapun untuk menghalangi yang terakhir. Apakah ada teman lain yang ingin mengambil tindakan?
Mu Chen melihat sekeliling, sebelum bertanya dengan suara lembut. Berdiri di tengah kerumunan para ahli, ekspresi pemuda itu tetap tenang dan tenang. Sosoknya yang ramping dan wajahnya yang tampan menyebabkan orang tanpa sadar meliriknya lagi di tengah fluktuasi energi spiritual yang kacau yang menutupi langit. Wajah para ahli lainnya pada langkah ini mulai sedikit berfluktuasi saat mereka melihat ke arah Mu Chen dengan mata penuh ketakutan dan ketakutan. Kekuatan mereka sebanding dengan King Hu, dan yang terakhir mampu mengirim King Hu terbang dengan satu kepalan tangan. Jelas, kecakapan tempurnya yang sebenarnya telah melampaui mereka. Meskipun mereka merasa bahwa itu tidak terbayangkan bagi Mu Chen untuk dapat mencapai prestasi seperti itu dengan kultivasi tahap awal tahap penyelesaian surgawi, mereka hanya bisa menerima kenyataan. Oleh karena itu, semua orang terdiam. Mu Chen tersenyum tipis. Kekuatan tirani dari duplex rune lightning fisik juga telah melampaui harapannya. Efek mengintimidasi seperti itu jelas bisa dikatakan sempurna. Terima kasih banyak. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah platform langkah kedua yang tinggi di udara. Itu adalah tempat di mana pembaptisan akan dilakukan, tempat yang tak terhitung jumlahnya para ahli memandang dengan cemburu. Namun, orang-orang yang mampu berdiri di sana tampaknya adalah semua tokoh terkemuka dalam generasi muda benua surga utara. Jelas, ingin mendapatkan pijakan di sana dan mendapatkan kualifikasi untuk pembaptisan spiritual ilahi pasti membutuhkan pertempuran yang benar-benar mengguncang surga. Namun, dia, Mu Chen, tidak akan merasa takut hanya karena ini. Kilatan tajam menyembur keluar dari mata hitam pemuda itu. Mengambil langkah maju, sosoknya bergegas menuju langit. Mirip dengan rok besar, dia bergegas menuju anak tangga kedua yang tinggi di udara di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang di bentangan dunia ini. Orang lain ingin naik ke anak tangga kedua. Dalam kekacauan fluktuasi energi spiritual di langit dan bumi, tangisan keheranan mulai bergema. Di luar gunung spiritual ilahi, kepala pengaruh dan pengaruh yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara, dengan berbagai tokoh besar mengarahkan pandangan mereka ke celah spasial di depan mereka, di mana layar energi spiritual raksasa yang bersinar hadir. Adegan di dalam layar persis seperti 9 langkah surgawi. Namun, itu hanyalah langkah kedua dari 9 langkah surgawi. Jelas, berbagai jagoan sedang tidak berminat untuk memperhatikan perkelahian yang tidak penting itu. Hanya pertarungan di langkah tertinggi yang akan menarik minat mereka, karena hanya pemenang yang bisa mendapatkan pembaptisan spiritual ilahi terakhir. Berdiri dengan tangan di belakang punggung, Din Tai Chang melihat ke arah pemandangan di dalam layar yang bersinar tanpa sedikit pun riak di ekspresinya. Di dalam layar bercahaya, ada 7 sosok, semuanya adalah tokoh terkemuka dalam generasi muda di benua surga utara. Namun, tidak ada tanda-tanda Mu Chen di antara mereka. Tatapan yang samar-samar terlihat melesat dari sekitarnya, terutama dari orang-orang di Istana Naga Iblis. Senyum mengejek samar muncul di sudut mulut Black Dragon Sovereign. Bocah bernama Mu Chen itu sebenarnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk naik 9 langkah surgawi. Dari kelihatannya, dia terlalu melebih-lebihkan bocah itu. Kali ini, Hokuang Reiwon mungkin benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Pada akhirnya, orang yang mereka harapkan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk naik 9 langkah surgawi dan bertarung dengan anggota terkemuka lainnya dari generasi muda. Menembak pandangan mengejek pada Din Tai Chang, Black Dragon Sovereign dengan santai menyapu pandangannya ke seluruh dunia. Menyempitkan matanya, bayangan dingin melintas di dalam. Tai Chang, kali ini, aku ingin kamu datang tapi tidak pergi. Sudah waktunya Hokuang Reiwon hancur berkeping-keping. Tampak seolah-olah dia tidak mendengar tatapan itu, Din Tai Chang terus menatap layar energi spiritual yang bersinar. Di belakang Din Tai Chang, Luo Li dan Ling Xi juga menatap layar yang bersinar. Sedikit mengernyitkan alisnya, Ling Xi berbicara dengan suara lembut, apa yang terjadi? Dengan kekuatan Mu Chen, tidak mungkin dia tidak memiliki kualifikasi untuk naik 9 langkah surgawi. Petik 2. Tidak perlu cemas, Elder Sister Ling Xi. Dia akan muncul, jawab Luo Li dengan senyum tipis. Jelas, dia cukup percaya diri pada Mu Chen. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, ekspresi Ling Xi berubah saat dia melihat ke arah layar bercahaya yang menunjukkan beberapa tanda aktivitas. Pada saat yang sama, di Hokuang Reiwon. Demikian pula, layar energi spiritual bercahaya tak tertandingi hadir di udara di atas Akademi Spiritual. Layar juga menampilkan 9 langkah surgawi. Mengelilingi layar energi spiritual yang bersinar, murid-murid Hokuang Reiwon yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara. Lautan hitam manusia meluas sampai ke ujung garis pandang seseorang. Di posisi paling depan, Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan siswa elit akademi lainnya semuanya menatap layar raksasa yang bersinar. Di dalam layar yang bersinar, 7 sosok dengan tenang berdiri di sana. Namun, mereka terpancar dengan tekanan yang menyesakkan. Ekspresi serius muncul di wajah semua siswa Hokuang Reiwon saat mereka berpikir, apakah ini elit generasi muda benua surga utara? Mereka memang tangguh. Namun, di mana Mu Chen? Kenapa dia belum muncul? Sama seperti keraguan dan kekhawatiran muncul di mata beberapa siswa, gerakan tiba-tiba muncul di layar yang bersinar, menyebabkan semua orang segera mengalihkan pandangan mereka. Di dalam layar yang bersinar, lautan awan yang menyelimuti udara tiba-tiba terkoyak, saat suara mendesing yang tajam terdengar. Detik berikutnya, sosok yang bersinar melesat dengan kecepatan kilat, menukik ke bawah. Pada saat itu, perasaan keganasan yang tak terlukiskan muncul dari sosok pemuda yang sudah dikenalnya. Bang! Tubuhnya dengan berat mendarat di platform langkah kedua dari 9 langkah surgawi. Pada saat ini, pemuda itu mirip dengan elang, tampil sangat mempesona.
Mengaum. Pada saat ini, seluruh Hokuang Reiwon meledak menjadi gempar, saat sorakan memekakan telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Mu Chen akhirnya muncul. 413. 9 langkah surgawi, langkah kedua. Saat sosok Mu Chen turun ke peron di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, 7 sosok yang hadir menembakkan tatapan berbeda ke arahnya. Ada kegembiraan, kesuraman, keingintahuan, dan ketidakpedulian dalam tatapan itu. Saat Mu Chen turun, dia mengangkat kepalanya untuk melihat platform yang telah menarik perhatian puluhan ribu orang. Termasuk Xia Yuran, hanya ada 7 sosok yang hadir. Namun, dia mengerti bahwa 7 orang di hadapannya mungkin adalah sosok puncak sejati dalam generasi muda benua surga utara. Meskipun dia belum berselisih dengan mereka, dia dapat merasakan bahwa setiap dari mereka jauh lebih kuat daripada Wudong, serta King Hu, yang telah menghalanginya sebelumnya. Orang-orang ini adalah batu sandungan yang nyata. Secara alami, masih ada hambatan terbesar. Tatapan Mu Chen melesat ke arah Mo Xingtian yang tampak biasa. Pada saat ini, mata diam yang mematikan itu menatap ke arahnya, tanpa ada satupun riak emosi di dalamnya, atau niat membunuh apapun di dalamnya. Dari kelihatannya, Mo Xingtian tampak seperti mayat berjalan tanpa emosi, menyebabkan rambut orang berdiri tegak. Namun, Mu Chen tahu bahwa Mo Xingtian ini mungkin yang paling sulit untuk dihadapi. Mengikuti kemunculan Mu Chen, suasana yang awalnya sunyi dan menindas di peron tampaknya menjadi lebih menindas. Pada saat ini, Xia Yuran diam-diam berjalan keluar. Menarik lengan Mu Chen, dia mundur ke samping, tidak membiarkannya menjadi titik fokus tatapan semua orang, dan menyelamatkannya dari atmosfer menindas yang telah menyatu. "Mengapa kamu baru di sini sekarang?" tanya Xia Yuran dengan suara rendah. "Saya menderita beberapa luka sebelumnya. Itu sebabnya saya tertunda," jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Mengambil mutiara spiritual perlawanan angin, dia menyerahkannya kembali ke Xia Yuran. "Terima kasih banyak, kakak senior Xia." Menerima mutiara spiritual tahan angin, Xia Yuran tersenyum manis dan menjawab, "Tidak buruk. Anda cukup mampu untuk benar-benar bisa sampai di sini. Sepertinya aku telah meremehkanmu." Petik 2. Melihat platform yang menindas, Mu Chen bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Sekelompok orang telah berhenti di sini, tidak bergerak atau mengambil tindakan, menyebabkan suasana menjadi menindas. Semuanya seperti boneka kayu, saling menatap. Adegan ini membuat Mu Chen menggaruk-garuk kepalanya dengan bingung. Baptisan Roh Kudus. Xia Yuran mengarahkan jarinya yang seperti batu giok ke arah titik tertinggi dari 9 langkah surgawi. Di bagian atas, ada gumpalan cahaya raksasa, yang tampak seperti matahari. Itu memancarkan pancaran tak terbatas. Samar-samar, tampaknya ada fluktuasi yang agak luas dan menakutkan menyebar. Dari sana, Mu Chen sedikit terkejut. Semakin tinggi berdiri di 9 langkah surgawi, semakin kuat kekuatan pembaptisan yang bisa diserap seseorang. Adapun para ahli yang berdiri di bawah, satu-satunya jumlah kekuatan pembaptisan yang bisa mereka serap adalah sisa dari yang di atas, kata Xia Yuran sambil tersenyum. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di langkah pertama? Kuasa pembaptisan tidak terbatas. Semakin sedikit orang di lantai pertama, semakin banyak orang. Semakin kuat kuasa pembaptisan yang Anda terima. Petik 2. Baru saat itulah Mu Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Ada 7 orang yang hadir. Namun, jelas bahwa ketujuh dari mereka tidak akan mampu berdiri di anak tangga pertama. Jika itu masalahnya, tidak akan ada perbedaan antara langkah pertama dan kedua. Memikirkannya, tidak ada dari mereka yang mau membagi kekuatan pembaptisan yang awalnya terbatas secara merata di antara mereka bertujuh. Dalam situasi seperti itu, jika orang yang kejam dengan kekuatan yang jauh melebihi yang lain muncul dan langsung menekan mereka semua, sebelum dengan paksa berdiri di langkah pertama dan menikmati kekuatan pembaptisan yang paling sempurna, tidak akan ada dilema seperti itu. Namun, masalah saat ini adalah tidak ada orang yang hadir di sini yang memiliki kemampuan untuk menekan massa. Bahkan seseorang sekuat Mo Xingtian mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia dapat menghadapi keenamnya sendirian, mengalahkan Xia Yuran dan yang lainnya, dan naik ke puncak. Oleh karena itu, sebelum munculnya kekuatan pembaptisan, mereka telah tenggelam ke dalam semacam keterikatan. Sampai sekarang, dengan tambahan Mu Chen, keterikatan ini, semakin sulit bagi mereka untuk mengalokasikan kekuatan pembaptisan. Ekspresi Mu Chen sedikit berubah, sebelum menyadari bahwa Liu Ying menembakkan tatapan dingin dan sinis padanya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Titik di anak tangga kedua sudah penuh. Saya khawatir tidak akan ada lagi orang yang tersisa. Suara acuh tak acuh Liu Ying terdengar, menghancurkan suasana yang menindas. Seketika, tatapan semua orang di anak tangga kedua menoleh ke arah Mu Chen. Jelas, mereka merasakan permusuhan dalam kata-kata Liu Ying. Namun, mereka tidak puas dengan ini. Terhadap Mu Chen, seseorang yang muncul tiba-tiba dalam upaya untuk membagi kekuatan pembaptisan dengan mereka, mereka semua memiliki dendam di hati mereka. Lagi pula, ketujuh dari mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan satu sama lain. Karena itu, mereka masih agak takut satu sama lain. Namun, apa kemunculan tiba-tiba Mu Chen? Meskipun kekuatan tempur tahap awal tahap penyelesaian surgawi memang mencengangkan, sampai-sampai seseorang seperti King Hu tidak dapat menghalanginya, bukankah sudah jelas bahwa King Hu dan yang lainnya hanya bisa dengan patuh bertahan di langkah ketiga, tidak berani melangkah ke tempat ini. Di tempat seperti ini, ada perbedaan yang jelas antar level. Terlepas dari kekuatan apa yang dimiliki seseorang, seseorang hanya bisa berdiri di tingkat yang seharusnya, sebelum menerima takdirnya dan menerima sisa kekuatan pembaptisan yang telah dieksploitasi.
Adapun apakah seseorang dapat menyelesaikan pembaptisan, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Liu Ying. Setelah melihat Liu Ying membuka mulutnya, Xia Yuran segera tahu bahwa dia menargetkan Mu Chen, menyebabkan alisnya sedikit mengernyit. Yuran, kamu harus tahu aturan tempat ini. Tidak ada yang mau orang lain berbagi kekuatan pembaptisan. Paling tidak, mereka yang bisa berdiri di sini harus mendapatkan persetujuan mayoritas. Sedikit meringkuk di sudut mulut Liu Ying, dia menatap Mu Chen dan berkata, namun, lihatlah tempat ini sekarang. Selain kamu, siapa lagi yang akan menyetujui dia berdiri di sini? Haha, Yuran, apa yang dikatakan Liu Ying tidak salah. Jika ada yang bisa datang ke sini dan mengambil bagian dari kekuatan pembaptisan, saya khawatir tempat ini akan berubah menjadi berantakan. Saya tidak tahu berapa banyak orang akan berkerumun tanpa peduli. Pada saat itu akan menyebabkan sedikit masalah, kata Dong Yuan kamar dagang surgawi Yuan dengan senyum tipis. Meskipun orang lain menonton dari samping, orang dapat mengatakan bahwa mayoritas dari mereka memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak mau orang lain berbagi kuasa pembaptisan yang awalnya milik mereka. Di dalam kerumunan, tidak ada satupun riak emosi yang terlihat di wajah Mo Xingtian. Menatap Mu Chen, mata diamnya yang mematikan menatapnya. Misinya kali ini adalah membunuh Mu Chen dan merebut kembali harta istana naga iblis. Namun, jika yang terakhir dikalahkan dan dibunuh oleh Liu Ying, itu akan menyelamatkannya dari masalah. Jika dia secara pribadi mengambil tindakan terhadap seseorang dengan kekuatan seperti itu, dia akan benar-benar memandang rendah mereka. Pada saat ini, wajah tampan Mu Chen tampak sangat tenang dan tenang. Dia tidak marah dengan provokasi Liu Ying, karena adegan ini sesuai harapannya. Lagi pula, jika yang lain benar-benar tidak mengambil tindakan terhadapnya berdiri di sana, dia akan mulai curiga apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Anda, Xia Yuran mengatupkan giginya. Yuran, karena fakta bahwa kita memiliki pertunangan, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, Anda akan menimbulkan kemarahan massa dan dikeluarkan. Saya khawatir Anda akan sia-sia, perjalananmu ke Gunung Spiritual Ilahi, kata Liu Ying dengan senyum tipis. Datang dan cobalah, kalau begitu. Jawab Xia Yuran, matanya yang indah penuh amarah. Saat dia hendak melangkah maju, dia dihentikan oleh Mu Chen. Terima kasih, kakak senior Xia. Namun, aku tidak bisa membiarkan seorang gadis membelaku dalam masalah ini. Melihat ke arah Xia Yuran, senyum lembut muncul di wajah Mu Chen. Sejujurnya, penampilan Liu Ying ini mewakili pemikiran tokoh-tokoh lain di puncak generasi muda benua surga utara. Jika Xia Yuran menghalanginya, ada kemungkinan besar dia akan terlibat. Jelas, ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Mu Chen. Xia Yuran menggigit bibirnya. Secara alami, dia juga memahami hal ini. Namun, dia sangat tidak senang dengan nada suara Liu Ying. Haha, kamu akhirnya membuat orang sedikit heran. Kupikir kamu akan membiarkan seorang gadis membelamu lagi. Setelah melihat ini, senyum mengejek meringkuk di sudut mulut Liu Ying, dengan makna tersembunyi di baliknya. Beberapa hari yang lalu di Paviliun Spiritual Ilahi, ketika Mo Xingtian ingin berurusan dengan Mu Chen, seorang gadis berdiri dan membantu Mu Chen untuk mengusir Mo Xingtian. Jika tidak, dia pasti sudah menjadi mayat sedingin es saat itu. Namun, menghadapi ejekannya, Mu Chen hanya memberikan senyum tipis sebagai jawaban. Perlahan berjalan ke depan, tatapannya menyapu banyak orang yang dengan acuh tak acuh melihat ke atas saat dia berkata, kualifikasi apa yang saya perlukan untuk berdiri di sini dan menikmati kekuatan pembaptisan. Mendengar jawaban langsung Mu Chen, ejekan di sudut mulut Liu Ying semakin terasa. Menggosok hidungnya, dia tersenyum tipis dan menjawab, sederhana saja. Kamu hanya perlu membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Bagaimana saya membuktikannya? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Namun, kilatan dingin hadir di dalam pupil hitamnya, perlahan menyelimuti area yang mirip dengan musim dingin yang membekukan. Perlahan berjalan ke depan, Liu Ying akhirnya berdiri di depan Mu Chen. Mengulurkan jarinya, dia dengan lembut mengaitkannya, sementara senyum di sudut mulutnya perlahan berubah menjadi gelap dan dingin. Mengandung beberapa niat membunuh, suaranya yang acuh tak acuh perlahan terdengar melintasi anak tangga tertinggi kedua. Kamu hanya perlu bertahan dari tanganku. Sedikit memiringkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata, izinkan saya memberi Anda nasihat. Saya tidak suka berdebat dengan orang lain. Oleh karena itu, jika Anda bertarung, Anda akan mati atau lumpuh, jika Anda bisa, tidak menanggung harganya. Menunjuk ke bagian bawah 9 langkah surgawi, suara dingin dan terpisah terdengar. Kalau begitu, enyahlah. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Bang, energi spiritual tanpa batas meletus dalam sekejap, menyebabkan semua orang yang hadir di atas panggung menatap dengan takjub saat sosok Mu Chen muncul tepat di depan Liu Ying dengan cara seperti hantu. Membawa energi spiritual yang melonjak, dia mengirim tendangan terbang keluar, bahkan menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Mirip dengan cambuk, kaki Mu Chen melesat tanpa sedikit pun belas kasihan ke arah kepala Liu Ying. Tendangan, yang bersih dan langsung. Bang, angin yang dihasilkan dari tendangan menghantam lengan Liu Ying, menyebabkan fluktuasi energi keluar, menyebabkan retakan muncul di tanah di bawah kaki keduanya. Pada saat ini, wajah Liu Ying perlahan terangkat dari balik lengan yang dia gunakan untuk memblokir bagian depannya, sementara senyum di sudut mulutnya perlahan berubah menjadi jahat. Pada saat yang sama, suara seram yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di tingkat tertinggi kedua dari peron. Haha, pilihan yang sangat mudah. Namun, kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. 414. Langkah kedua dari 9 langkah surgawi.
Ting 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 ting. Bang! Saat kaki Mu Chen menyapu seperti palu, membawa serta energi spiritual yang tak terbatas saat itu dengan kejam menabrak Liu Ying, keheranan langsung melintas di mata orang lain yang hadir di peron. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berharap bahwa Mu Chen akan benar-benar begitu mudah sampai tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung mengambil tindakan. Bocah yang menarik. Senyum tipis muncul di wajah Dong Yuan saat dia menatap dengan penuh minat pada dua orang yang saling bertukar pukulan. Dia benar-benar ingin melihat dengan tepat di mana pemuda tahap awal penyelesaian surgawi ini mendapatkan keberanian untuk benar-benar berani memprovokasi Liu Ying dengan cara seperti itu. Xia Yuran mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat, sementara beberapa kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Meskipun Mu Chen telah mengintimidasi King Hu dan orang lain yang hadir di tangga bawah, Liu Ying, bagaimanapun juga, bukanlah King Hu. Meskipun orang itu menjijikkan, dia benar-benar telah melewati bencana tubuh manusianya, dan sama sekali bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Wu Dong, King Hu dan orang lain. Meski begitu, meski dia khawatir, dia memang tidak bisa ikut campur saat ini. Jika Mu Chen ingin mendapatkan pijakan yang kuat di tempat ini, dan membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk berbagi kekuatan pembaptisan dengan yang lain, dia perlu menunjukkan kekuatan yang benar-benar membuat mereka takut padanya. Jika tidak, jika dia bersikeras untuk melindunginya, dia mungkin akan menjadi sasaran kritik publik. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa membantu Mu Chen. Mu Chen, kali ini aku hanya bisa mengandalkanmu. Menggigit bibir merahnya, Xia Yuran bergumam di dalam hatinya. Ada juga banyak tatapan dari anak tangga yang lebih rendah. Mu Chen, yang bergegas ke atas, jelas meninggalkan kesan mendalam pada beberapa orang. Namun, mereka semua mengerti bahwa apakah Mu Chen benar-benar bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di langkah kedua akan bergantung pada konfrontasi yang akan datang. Jika dia mampu mengintimidasi Liu Ying, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk berbagi kekuatan pembaptisan dengan para ahli lainnya. Jika tidak, dia mungkin tidak punya pilihan selain mundur dari langkah kedua. Di bawah tatapan perhatian orang banyak, senyum di sudut mulut Liu Ying semakin jahat. Mengirim senyum dingin ke arah Mu Chen, dia berkata, saya pernah mendengar bahwa Anda cukup kuat. Begitu suaranya turun, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Lengan yang menghalangi kaki Mu Chen tiba-tiba membungkuk, dan telapak tangannya meluncur ke bawah seperti cakar elang. Ujung jarinya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan langsung membawa hembusan angin yang tajam, menusuk dengan keras ke arah kaki Mu Chen. Saat cakar Liu Ying menyapu, suara menusuk yang tajam terdengar, meninggalkan jejak samar di udara, seolah-olah udara terkoyak oleh angin yang diciptakan oleh jarinya. Mata Mu Chen menjadi sedikit dingin, saat sosoknya tiba-tiba melompat. Menamparkan dengan telapak tangannya, tubuhnya berputar dengan ganas, karena banyak bayangan kaki yang cepat dan ganas, yang mampu menghancurkan gunung, membawa angin kencang yang tak terbatas, saat mereka dengan ganas menendang ke arah Liu Ying dengan kecepatan kilat. Bang! Bang! Cakar Liu Ying melolong karena dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Dengan keras menyodorkan, dia menerima semua bayangan kaki. Detik berikutnya, cakarnya berubah menjadi tinju, dengan keras menabrak telapak salah satu bayangan kaki. Ledakan. Riak energi melingkar terlihat dengan mata telanjang berdesir keluar, saat sosok Mu Chen bergetar, sebelum dia dikirim terbang kembali puluhan kaki. Saat sosok Mu Chen mendarat di tanah, dia menginjak kakinya dengan keras, menyebabkan tanah di bawah kakinya hancur. Berubah menjadi afterimage, dia menembak dengan eksplosif sekali lagi. Bang! Pada saat dia menembak, petir hitam dengan marah mekar dari tubuh Mu Chen, saat dua rune petir muncul di dadanya. Pada saat ini, semua daging dan darah di dalam tubuhnya tampak menyala, saat energi tak terbatas meletus dari dalam tubuhnya seperti banjir yang deras. Mengirim tinju, dia tidak menggunakan gerakan mewah, hanya energi spiritual hitam legam yang menyembur keluar seperti gelombang pasang, serta kekuatan tirani yang meletus dari darah mendidih di dalam tubuhnya. Tinju ini menyebabkan udara di depannya meledak, sementara retakan yang dalam muncul di tanah di bawah kakinya. Kekuatan seperti itu menyebabkan jantung King Hu melonjak. Dibandingkan sebelumnya, tinju Mu Chen ini jelas lebih ganas dan ganas. Selain itu, apakah orang ini benar-benar berencana untuk berbenturan langsung dengan Liu Ying? Yang terakhir adalah seseorang yang benar-benar telah melewati bencana tubuh manusianya. Bahkan orang biasa yang telah berlatih seni tempering tubuh akan merasa sulit untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Kamu tidak tahu besarnya langit dan kedalaman bumi. Aku akan membiarkanmu merasakan betapa kuatnya seseorang yang telah melewati bencana tubuh manusianya. Liu Ying tertawa dingin saat dia dengan marah mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, kecemerlangan hitam legam tiba-tiba meletus dari tubuhnya, tampak seolah-olah ditempa dari baja. Detik berikutnya, mengambil langkah ke depan, lengannya bergetar seperti tombak saat dia mengirim tinju bergemuruh seperti sambaran petir, menghantam keras kepalan tangan Mu Chen. Bang! Saat kedua kepalan tangan itu saling bertabrakan, tanah di bawah kaki mereka tampak beriak saat memanjang, menyebabkan ubin batu yang keras langsung berubah menjadi debu. Riak energi spiritual mengamuk yang tak tertandingi menyapu saat getaran mengguncang tubuh Mu Chen, sebelum dia dikirim mundur puluhan langkah ke belakang. Setiap langkah yang diambilnya akan mengubah ubin di bawahnya menjadi debu. Setelah mundur puluhan langkah, dia akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya dengan paksa, sementara ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya yang tampan. Dibandingkan dengan Mu Chen, yang dikirim mundur puluhan langkah ke belakang, Liu Ying jelas berada dalam kondisi yang jauh lebih baik, karena hanya mundur beberapa langkah ke belakang. Namun, tidak ada banyak kegembiraan di wajahnya, dengan bayangan kesuraman muncul di matanya.
Itu karena ia tahu bahwa meskipun tinjunya tampaknya telah mengirim Mu Chen mundur, itu sebenarnya tidak dapat melukai yang terakhir. Awalnya, tinjunya lebih dari cukup untuk menghancurkan tulang dan tendon seseorang tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Yang terakhir memang sangat tirani, dan secara tak terduga tidak jauh lebih lemah darinya, yang telah melewati bencana tubuh manusianya. Dari kelihatannya, seni dewa penempaan tubuh yang dikembangkan orang ini sama sekali tidak biasa. Menggosok kedua tangannya, Mu Chen menatap Liu Ying dengan dingin. Jadi, orang-orang yang telah melewati bencana tubuh manusia akan menjadi sekuat itu. Ini sebanding dengan duplex rune lightning fisik miliknya. Itulah mengapa orang-orang biasa di tahap penyelesaian surgawi bukanlah tandingan bagi orang-orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Ini lebih dari cukup bagi mereka untuk menekan orang-orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Kali ini, jika bukan karena fisik dewa petirnya telah membuat terobosan, dia mungkin telah ditekan dalam pertarungan ini. Memang, ada sesuatu yang terpuji tentangmu. Kamu seharusnya mengandalkan keuntungan ini untuk mengirim King Hu mundur, kan? Melihat ke arah Mu Chen dengan tatapan acuh tak acuh, Liu Ying mencibir sebelum menjawab, namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya dapat menggunakannya untuk bertukar pukulan dengan orang lain? Bang! Energi spiritual kuat yang menutupi langit tiba-tiba tersapu keluar dari tubuh Liu Ying. Energi spiritual menyembur keluar dari cakrawala, tampak luas dan perkasa. Saat tekanan energi spiritual tirani menyelimuti, itu menyebabkan wajah beberapa orang sedikit berubah. Apakah ini kekuatan tirani seseorang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka? Bahkan energi spiritualnya jauh lebih tirani daripada orang fase akhir tahap penyelesaian surgawi. Suara mendesing. Saat energi spiritual yang menutupi langit menyembur keluar, Liu Ying tidak memberi Mu Chen terlalu banyak waktu untuk bereaksi. Menembak dengan eksplosif, tangannya membuat gerakan meraih di udara. Detik berikutnya, energi spiritual hitam keabu-abuan muncul mirip dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, meluas dan menyusut saat mereka dengan kejam menembus titik vital Mu Chen. Mengaum, bayangan naga keluar dari bawah kaki Mu Chen, sementara sosoknya menghilang dari lokasi aslinya dengan deru. Engah. Engah. Bayangan hitam keabu-abuan terkondensasi dari energi spiritual yang sangat tirani dengan keras menembus tanah di mana Mu Chen sebelumnya berdiri, meninggalkan lubang yang dalam dan tak berdasar. Meski serangannya meleset, ekspresi Liu Ying tidak berubah. Dengan lambaian lengan bajunya, bayangan bercahaya hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas menuju cakrawala, tampak seperti hujan panah yang menutupi langit. Mari kita lihat seberapa cepat kamu bisa. Dengan mencibir, Liu Ying memberikan ketukan jarinya, menyebabkan bayangan bercahaya hitam keabu-abuan yang menutupi langit menyelimuti Mu Chen dari segala arah. Kisaran serangan mereka meluas hingga radius 1000 kaki, tampak sangat menakutkan. Saat Liu Ying mengambil tindakan, dia mengungkapkan kekuatan tirani seseorang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Ini menyebabkan Mu Chen merasakan tekanan. Lawan seperti itu memang sangat sulit. Bayangan bercahaya hitam keabu-abuan yang menutupi langit datang menyelimuti. Setiap dari mereka sangat tajam, tampak mirip dengan Sword Auras. Namun, mereka tampak lebih menyeramkan, menyebabkan orang tidak berani meremehkan mereka sedikitpun. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menggenggam kedua tangannya, menyebabkan energi spiritual terbakar dengan api hitam untuk bergegas menuju langit. Akhirnya, dengan dering bell, itu berubah menjadi pagoda hitam raksasa yang bersinar, melindungi tubuh Mu Chen di dalamnya. Ding! 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 Bayangan bercahaya yang menutupi langit menabrak pagoda hitam bercahaya, menyebabkannya sedikit bergetar, sementara meninggalkan bekas luka putih di tubuhnya. Namun, kemampuan pertahanan pagoda yang bersinar itu sangat mencengangkan. Bahkan setelah menerima serangan seperti itu, sebenarnya tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Situasi seperti itu menyebabkan beberapa ahli merasa kaget dan heran di hati mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Mu Chen benar-benar dapat bertahan sepenuhnya dari semua serangan Liu Ying. Prestasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, apalagi ahli tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Memang pemuda dari Hokuang Reiwon ini memiliki beberapa kemampuan unik. Ekspresi Liu Ying menjadi semakin gelap dan suram, sementara niat membunuh muncul dari matanya. Tidak dapat menghabisi Mu Chen berkali-kali jelas membuatnya merasa agak malu. Di langit, pagoda hitam bercahaya perlahan menghilang, mengungkapkan sosok Mu Chen sekali lagi. Menatap Liu Ying dari sudut pandang yang tinggi, bayangan dingin menyembur keluar dari dalam mata hitamnya. Hanya mengandalkan kecepatan dan pertahanan kura-kuramu, aku khawatir tidak ada yang akan mengakuimu berdiri di sini, kata Liu Ying dengan suara dingin. Sambil mencibir, Mu Chen tidak membuang kata-kata lagi. Membentuk segel dengan tangannya, energi spiritual di dalam tubuhnya meletus tanpa sedikit pun menahan diri. Saat segel tangannya berubah, langit berbintang raksasa muncul di belakangnya. Mengaum. Saat langit berbintang muncul, orang bisa melihat seekor harimau putih menginjak bintang-bintang, kura-kura hitam menginjak ombak, dan seekor burung berwarna merah menyala dengan api. Ketiga binatang itu terpancar dengan fluktuasi energi spiritual yang mencengangkan. Oh, Anda akhirnya memutuskan untuk meluncurkan serangan Anda. Petik 2. Liu Ying mengangkat alisnya, sebelum menjawab dengan senyum acuh tak acuh, namun, jika hanya itu yang Anda miliki, saya menyarankan Anda untuk tidak membodohi diri sendiri. Apakah begitu? Mu Chen menjawab sambil tersenyum, yang sangat dingin. Membentuk segel tinju misterius lainnya dengan tangannya, dia berkata dengan suara dingin, bagaimana dengan ini? Mengaum. Tiba-tiba,
Raungan naga yang menghancurkan bumi terdengar dari kedalaman langit berbintang, saat energi spiritual yang tak terbatas terkondensasi dengan gila-gilaan. Pada saat berikutnya, yang mengejutkan semua orang, naga biru raksasa yang terbentuk dari energi spiritual muncul di langit berbintang. Saat melilit, tekanan yang tak terlukiskan bergejolak di seluruh dunia. Itu mirip dengan turunnya naga dewa asli. Kitab suci konstelasi empat dewa, segel naga Azure ilahi. 415. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit saat naga hijau raksasa itu melayang di langit berbintang, sementara tekanan yang mencengangkan memancar keluar. Adegan ini tampak mirip dengan turunnya naga dewa asli, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Di lantai tertinggi kedua, ekspresi Xia Yuran, Dong Yuan, dan yang lainnya juga berkontraksi, sementara warna syok yang tebal muncul di mata mereka. Serangan dari Mu Chen ini sebenarnya membuat mereka merasa terancam. Pada saat ini, Mo Xingtian juga mengangkat kepalanya. Melihat naga hijau raksasa yang melayang di langit berbintang, kerutan samar muncul di dahinya. Untuk pertama kalinya, beberapa riak melintas di dalam matanya yang diam saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sungguh seni spiritual tingkat dewa yang hebat. Ini benar-benar mampu meniru sepotong fluktuasi Divine Azure Dragon yang asli. Di alun-alun, wajah Liu Ying juga menjadi gelap saat dia melihat tontonan yang terbentang di hadapannya. Bocah bernama Mu Chen ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Meskipun dia jelas hanya berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, metodenya tidak terbatas. Pada saat ini, bahkan Liu Ying merasa sedikit terancam. Perasaan ini menyebabkan niat membunuh di dalam hati Liu Ying semakin kuat. Mu Chen ini masih sedikit lebih muda dari mereka. Jika dia benar-benar mengizinkannya untuk berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi, dia mungkin benar-benar terlempar jauh di belakangnya, seperti yang dikatakan Xia Yuran. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Liu Ying yang berpikiran sempit. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membunuh pemuda jenius ini di sini dan sekarang. Liu Ying, coba dan terima salah satu gerakanku. Di langit, Mu Chen meraung dingin. Di langit berbintang di belakangnya, 4 sosok binatang raksasa terpancar dengan fluktuasi yang mencengangkan. Detik berikutnya, dia mengambil langkah maju. Membentuk segel dengan tangannya, dia dengan marah meraung, 4 segel ilahi. Mengaum. Di dalam langit berbintang, keempat sosok bestial itu mengangkat kepala mereka dan mengaum panjang. Detik berikutnya, mereka menembus langit berbintang, berubah menjadi 4 sinar cahaya raksasa dengan warna berbeda. Menembus langit, mereka membawa aura yang menutupi langit saat mereka menyelimuti Liu Ying. Fluktuasi energi spiritual tirani yang tak tertandingi yang memancar dari mereka menyebabkan wajah King Hu dan para ahli lainnya di lantai 3 tertinggi berubah dengan keras. Langkah ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa mereka terima. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan benar-benar menyembunyikan kartu truf seperti itu di lengan bajunya. Pantas saja dia berani naik ke anak tangga tertinggi kedua dan menantang sosok-sosok di puncak generasi muda benua surga utara. Saat 4 sinar cahaya turun dari langit, momentum mereka menyebabkan ekspresi Liu Ying menjadi semakin suram. Dengan senyum sinis, dia berkata, kamu masih terlalu tidak berpengalaman untuk menjatuhkanku. Saat suaranya terdengar, dia dengan keras menginjak kakinya. Energi spiritual yang sangat deras tersapu saat raungan ledakan tiba-tiba bergema, seni ilahi bayangan gelap bayangan pengikat surgawi. Siu, energi spiritual yang menutupi langit yang mengembun di udara di atas Liu Ying, berubah menjadi sosok bercahaya keabu-abuan yang berukuran kira-kira 1000 meter. Saat sosok bercahaya menyebar, tampak seolah-olah seluruh langit ditutupi olehnya, sementara semua sinar cahaya diserap oleh sosok keabu-abuan yang aneh itu. Suara mendesing. Sosok bercahaya abu-abu itu seperti iblis yang merentangkan tangannya. Dengan swoosh, itu melonjak ke langit. Saat diputar, itu bertabrakan dengan 4 garis cahaya menakjubkan yang sedang mengisi daya. Bang, bang, bang. Ledakan energi spiritual yang memekakkan telinga terus bergema di langit. Setiap kali energi spiritual mengamuk menyerbu, sosok bersinar keabu-abuan akan berputar. Mirip dengan bayangan, itu akan sepenuhnya memblokir dan menyerap semua serangan yang masuk. Mirip dengan penghalang, tidak ada serangan yang bisa menembusnya. Huff. Dark Shadow Divine Art milikku mampu menyerap serangan. Kamu ingin menerobosnya. Anda sedang bermimpi. Cibir Liu Ying. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen saat segel tinjunya berubah sekali lagi. Detik berikutnya, raungan rendah terdengar dari dalam hatinya, meledak. Bang! Saat raungan terdengar dari dalam hatinya, 4 garis cahaya meletus dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Mirip dengan matahari yang terik, mereka meledak dengan keras. Seketika, energi spiritual mengamuk menyembur keluar dalam semburan. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, mereka menabrak sosok raksasa bercahaya keabu-abuan seperti banjir. Sosok bercahaya berputar gila saat terpancar dengan kecemerlangan dalam upaya untuk menyerap dampak yang kuat. Namun, jelas bahwa energi spiritual mengamuk telah melampaui batas atas dari apa yang bisa diserapnya. Detik berikutnya, warna sosok bersinar keabu-abuan berubah cerah, tidak lagi tampak seaneh bayangan. Pada saat ini, ekspresi Liu Ying menjadi sangat jelek. Bang! Saat sosok bercahaya keabu-abuan berubah terang hingga batasnya, sebuah ledakan terdengar saat ia tiba-tiba meledak terpisah, berubah menjadi titik-titik bercahaya keabu-abuan yang menutupi langit, berhamburan melintasi cakrawala. Titik-titik bercahaya yang tak terhitung jumlahnya turun, menutupi cakrawala saat ekspresi Liu Ying berubah menjadi sangat gelap. Bocah terkutuk ini, dia benar-benar mampu menghancurkan bahkan Heaven Binding Shadow milikku. Orang harus tahu bahwa bahkan orang-orang dari alam yang sama dengannya akan merasa sedikit kesulitan untuk menghadapi serangan semacam itu.
Namun, dari kelihatannya, itu telah dihancurkan sepenuhnya oleh Mu Chen. Namun, aku akan melihat dengan tepat berapa kali kamu bisa melawanku. Tatapan Liu Ying menjadi gelap dan dingin. Terlepas dari berapa banyak trik yang dimiliki Mu Chen, dia masih hanya di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Di sisi lain, Liu Ying berhasil melewati kesengsaraannya. Oleh karena itu, bahkan jika Liu Ying menggunakan kepadatan energi spiritualnya, dia masih bisa menghancurkan Mu Chen sampai mati. Suara mendesing. Saat tatapan Liu Ying menjadi gelap dan dingin, titik-titik bercahaya yang menutupi langit di depannya tiba-tiba terkoyak saat sosok seperti hantu ditembakkan. Dua jari meringkuk bersama, membawa angin kencang saat mereka menusuk ke arah tenggorokan Liu Ying. Kamu mencari kematian. Melihat bahwa Mu Chen benar-benar berani untuk bergegas ke arahnya, Liu Ying langsung meraung marah, sebelum mengirim tinju bergemuruh ke arah dua jari Mu Chen. Namun, saat kepalan tangan Liu Ying hendak membentur dua jari Mu Chen, sebuah getaran tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya, sementara pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Itu karena dia melihat salah satu jari Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi hitam legam, sementara fluktuasi berbahaya terpancar darinya. Ada yang salah. Lagi pula, Liu Ying adalah orang dengan rencana yang mendalam. Segera, perasaan tidak nyaman melintas di hatinya. Dengan raungan eksplosif, dia menginjakkan kakinya di tanah, dengan paksa menghentikan serangannya. Pada saat yang sama, sosoknya berubah menjadi bayangan saat dia menembak ke belakang dengan eksplosif. Berat, kamu terlalu naif untuk mempermainkanku. Liu Ying mencibir. Jari-jari hitam Mu Chen tampaknya mengandung semacam racun yang mematikan. Namun, bagaimanapun juga, dia bukan Wudong, dan tidak akan mudah tertipu oleh tipu muslihat Mu Chen. Selain itu, dari kelihatannya, sepertinya jurus Mu Chen ini hanya bisa digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Murid hitam Mu Chen melihat ke arah mundur Liu Ying. Tampaknya telah melihat melalui pemikiran yang terakhir, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, sementara busur yang mengejek muncul. Jari racun petir hitam. Melengkungkan jarinya, dia menunjuk ke udara. Seketika, kabut hitam kental meletus dari jarinya, sebelum sinar hitam kecemerlangan tampaknya meletus darinya. Detik berikutnya, dengan gemetar dari jari Mu Chen, sinar cahaya hitam yang hanya setebal ibu jari ditembak keluar eksplosif dari itu. Siapa? Siapa? Saat sinar cahaya hitam menembus udara, kabut putih tiba-tiba meletus dari udara di sekitarnya, meninggalkan bekas luka hitam dangkal yang tampaknya merupakan tanda-tanda korosi. Bepergian dengan kecepatan yang sangat cepat, sinar cahaya hitam muncul tepat di depan Liu Ying dalam sekejap. Hanya pada saat inilah ekspresi yang terakhir berubah secara drastis. Dengan raungan sengit, dia mengepalkan tinjunya, energi spiritual yang menutupi langit tersapu dalam upaya untuk menghalangi sinar cahaya hitam yang biasa-biasa saja. Kurung siku buka kurung siku tutup. Siapa? Siapa? Namun, begitu saja, sinar cahaya hitam dengan tirani menyerbu ke dalam energi spiritual yang mengamuk. Dimanapun itu berlalu, bahkan energi spiritual terkikis. Dalam sekejap, itu sudah menembus pertahanan Liu Ying, sebelum dengan keras menembak ke arah tinjunya. Sosok Liu Ying dengan marah terhenti saat dia menatap telapak tangannya dengan kaget. Di lokasi itu, benang beracun hitam dengan cepat memanjang ke arah lengannya. Racun yang sombong. Murid Liu Ying berkontraksi. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah botol batu giok muncul di dalamnya. Menuangkan beberapa ramuan ke dalam mulutnya, raungan rendah terdengar saat energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan sinar kecemerlangan yang menyilaukan meletus dari seluruh lengannya. Di bawah tekanan habis-habisannya, penyebaran benang beracun hitam itu langsung dihentikan. Pada akhirnya, itu mulai mundur sedikit demi sedikit. Setelah selusin napas kemudian, aura beracun telah dipaksakan ke telapak tangannya. Saat energi spiritual menyembur keluar, itu membentuk penghalang, memotong rute korosi aura beracun menuju tubuhnya. Namun, dengan ini, dia jelas tidak bisa menggunakan telapak tangannya, yang setara dengan lumpuh sementara. Melihat ini, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen. Memang, Liu Ying ini sangat tangguh, untuk benar-benar mampu menekan racun petir hitam. Begitu dia keluar dari tempat ini, pasti akan ada ahli sovereign stage dari kamar dagang umbra mereka yang akan membantunya mengeluarkan racun petir hitam. Tidak mudah baginya untuk menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan, namun dia tidak dapat melumpuhkan orang ini. Sayang sekali. Dari kelihatannya, racun petir hitam tidak benar-benar tak terkalahkan. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang masih bisa menekannya. Mu Chen, menekan korosi aura beracun, wajah Liu Ying berkerut saat ia melihat ke arah Mu Chen, matanya penuh dengan amarah. Hari ini, dia secara pribadi mengambil tindakan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya tidak dapat menendang Mu Chen keluar dari level tertinggi kedua, dia bahkan akan diracuni oleh bocah itu, menyebabkan dia untuk sementara tidak dapat menggunakan telapak tangannya. Baginya, ini adalah kerugian yang cukup besar dalam kekuatan tempur. Namun, dalam situasi saat ini, dia masih harus memperebutkan kekuatan pembaptisan. Telapak tangannya dilumpuhkan sementara oleh Mu Chen pasti akan menyebabkan dia menderita luka berat. Hal ini menyebabkan api kemarahan di dalam hatinya meletus, menyebabkan dia berharap bisa memotong-motong Mu Chen menjadi ribuan bagian. Melihat ekspresi marah di wajah Liu Ying, Mu Chen tersenyum tipis dan berkata, saya ingin tahu apakah saya memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini sekarang. Aku akan membunuhmu. Raung Liu Ying, tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan tanpa menahan apapun untuk membunuh Mu Chen. Dengan cibiran di wajahnya, jari Mu Chen menjadi hitam legam sekali lagi. Menghentikan langkahnya, Liu Ying mengatupkan giginya saat dia menatap jari hitam legam Mu Chen, sementara ketakutan tebal melintas di matanya.
Racun ini terlalu tirani, sampai-sampai dia tidak bisa mengeluarkannya dari tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menekannya. Jika dia jatuh cinta lagi, itu akan seperti menambahkan hujan es ke salju. Namun, pada saat ini, dia jelas tidak bisa mengabaikan segalanya dan mengambil tindakan terhadap Mu Chen. Lagi pula, dia masih harus memperebutkan kekuatan pembaptisan. Ekspresi Liu Ying berfluktuasi tak tentu, sebelum akhirnya mengatupkan giginya. Menembak tatapan berbisa yang tak terbandingkan pada Mu Chen, dia perlahan mundur. Terima kasih banyak. Setelah melihat ini, senyum tipis muncul di wajah Mu Chen. Namun, senyumnya hampir membuat Liu Ying mengamuk. Pada saat ini, setelah melihat tontonan ini, banyak ahli di bawah menghirup udara dingin di hati mereka. Melihat ke arah pemuda tampan itu, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Orang ini sebenarnya bisa memaksa Liu Ying untuk mundur. Mengandalkan kekuatannya pada fase awal tahap penyelesaian surgawi, dia mampu memaksa ahli bencana tubuh manusia untuk mundur. Anak ini terlalu menakutkan. Mengabaikan tatapan itu, Mu Chen berjalan kembali ke sisi Xia Yuran, di tengah tatapan yang berangsur-angsur berubah dari keraguan menjadi keheranan dan kerumitan. Mengirim senyuman ke arahnya, yang bibir merahnya sedikit terbuka, Mu Chen tersenyum. Keheranan memenuhi mata indah Xia Yuran saat dia menatap pemuda di depannya. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mengangkat kepalanya, dia melihat kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari bola cahaya raksasa di langit. Saat kecemerlangan menyelimuti, tampak seolah-olah semacam kekuatan misterius akan turun. Melihat ini, Xia Yuran langsung sangat gembira. Kekuatan pembaptisan akan datang. 416. Bersenandung. Kurung buka kurung tutup. Di langit di atas 9 langkah surgawi, gumpalan cahaya raksasa tiba-tiba berubah menyilaukan, seolah-olah kekuatan misterius samar-samar terlihat di dalamnya, akan meletus. Pada saat yang sama, suara berdenyut dalam terdengar samar-samar di seluruh wilayah, menyebabkan langit dan bumi beriak. Pada saat ini, pertempuran kacau di wilayah ini perlahan berhenti. Banyak orang mengangkat kepala mereka, menatap gumpalan cahaya raksasa yang melayang tinggi di langit dengan mata penuh keserakahan. Kekuatan baptisan. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah gumpalan cahaya raksasa. Meskipun gumpalan cahaya tampak tinggi di langit, sebenarnya itu terletak di ujung ruang yang hancur ini. Arus spasial yang menakutkan hadir di sana, sama sekali tidak ada yang berani mendekatinya. Dikatakan bahwa gumpalan cahaya terbentuk dari hati penguasa surgawi yang telah meninggal dalam meditasi di zaman kuno. Namun, tidak ada yang bisa mendekatinya dalam beberapa tahun terakhir, kata Xia Yuran dalam sebuah suara lembut. Merasa sedikit heran, Mu Chen mengangguk. Sebelumnya, itu hanya beberapa tetes esensi darah yang terkandung di dalam tulang penguasa surgawi, namun memiliki kemampuan yang menakutkan. Oleh karena itu, tidak terlalu absurd untuk mengatakan bahwa pemandangan ajaib di depan mereka terbentuk dari hati penguasa surgawi itu. Secara alami, Mu Chen tahu bahwa mungkin tidak ada orang di benua surga utara yang memiliki kualifikasi untuk memverifikasi poin ini. Sepertinya kekuatan pembaptisan akan turun. Tiba-tiba, kerutan muncul di dahi Xia Yuran saat matanya yang indah melirik orang lain di peron. Namun sampai saat ini belum ada kesimpulan bagaimana membagi kekuatan baptisan. Xia Yuran jelas bahwa masalah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada akhirnya, itu masih bergantung pada siapa yang lebih kuat. Kilatan samar melintas di mata Mu Chen saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mengikuti keributan yang disebabkan oleh gumpalan cahaya raksasa, atmosfer di peron di anak tangga tertinggi kedua mulai menjadi sunyi, sedikit demi sedikit. Mata semua orang berbinar, namun semua orang bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuh mereka diam-diam beredar, sementara mata mereka dipenuhi kewaspadaan dan kewaspadaan. Sebelum kekuatan pembaptisan turun, jelaslah bahwa pembagian itu harus diselesaikan. Suasana hening semacam ini sepertinya ditransmisikan ke bawah. Seluruh 9 langkah surgawi, serta para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah, semuanya mengarahkan pandangan mereka ke langkah tertinggi kedua. Semua orang tahu bahwa sekali perkelahian terjadi di tempat itu, kemungkinan besar akan terjadi pertempuran kacau yang mengguncang bumi. Di antara para jenius yang berada di puncak generasi muda benua surga utara, pasti akan ada orang yang akan tersingkir. Selanjutnya, proses ini pasti akan sangat menyedihkan. Adapun siapa yang akan tersingkir, tidak ada yang bisa sampai pada kesimpulan sekarang. Suasana yang menindas menyelimuti tingkat kedua dari 9 langkah surgawi. Tekanan ini berlanjut selama beberapa menit, sebelum Mo Xingtian, yang berdiri di depan, akhirnya tertawa. Matanya yang tenang menyapu kerumunan, sementara tawanya yang agak serak menyebabkan hati semua orang di peron bergetar. Setelah itu, tatapan demi tatapan menyatu ke tubuh Mo Xingtian. Orang ini, yang tidak berbicara sepatah kata pun sejak awal, dan dapat dianggap sebagai orang nomor 1 dalam generasi muda benua surga utara, tampaknya akhirnya berhenti menonton dari pinggir lapangan. Dalam kekuatan pembaptisan ini, kalian berempat akan dapat menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Kalian semua harus dapat menyelesaikan pembaptisan kalian, kata Mo Xingtian dengan suara yang sedikit serak. Mendengar itu, hati semua orang yang hadir menggigil. Jika demikian, bukankah berarti masih ada 4 orang yang tidak dapat menyelesaikan baptisannya? Namun, 4 orang mana yang akan naik ke puncak, dan 4 orang mana yang tersisa? Senyum muncul di wajah Mo Xingtian. Mengangkat matanya yang mematikan, dia perlahan menyapu mereka ke setiap orang yang hadir di atas panggung, sebelum berbicara dengan suara lembut, Dong Yuan, Zhou Xuan Liu Ying, ikuti aku ke puncak. Suasana seketika membeku. Banyak ahli dalam 9 langkah surgawi juga terkejut dengan ini.
Dalam pembaptisan spiritual ilahi yang lalu, setiap orang akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Pemenang akan naik ke puncak, sedangkan yang kalah akan terjebak di anak tangga tertinggi kedua. Namun, kali ini, Mo Xingtian sebenarnya ingin memecahkan kebuntuan ini, dan menggunakan kata-katanya untuk menentukan pemenangnya. Tidak hanya mereka, bahkan Dong Yuan, Liu Ying, serta laki-laki kurus berjubah putih keabu-abuan melongo saat mereka melihat ke arah Mo Xingtian dengan ekspresi sedikit terguncang. Apa yang dia maksud dengan kata-kata itu? Dia sebenarnya akan menentukan pemenang dengan satu kata, dan langsung naik ke puncak untuk menikmati kekuatan pembaptisan. Dong Yuan dan yang lainnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mo Xingtian ini, yang biasanya paling sulit dihubungi, sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk berbagi sebagian dari kekuatan pembaptisan dengan mereka. Namun, dengan sangat cepat, kejutan yang menyenangkan keluar dari mata mereka. Dengan Mo Xingtian memimpin, bersama dengan mereka bertiga, situasinya pada dasarnya telah stabil. Itu karena 4 orang yang tersisa tidak memiliki kemampuan untuk melawan Mo Xingtian dan mereka bertiga. Lagi pula, meskipun Mo Xingtian tidak dapat menghadapi 7 orang sendirian, dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan Dong Yuan yang sombong dan yang lainnya tahu bahwa peluang kemenangan mereka tidak tinggi. Sementara Dong Yuan dan yang lainnya tercengang dan terkejut, wajah 4 orang lainnya di peron telah berubah sedikit jelek, terutama si Qinghai dari Western Extreme Hall dan Su Buxiu dari Heavenly Cauldron Divine Sect. Tatapan mereka perlahan mulai membeku. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap Mo Xingtian, mereka sudah lama mengambil tindakan dalam kemarahan. Mo Xingtian, apa artinya ini? Mengertakkan giginya, Xia Yuran meraung marah. Tidak ada yang menyangka bahwa Mo Xingtian akan benar-benar menarik Liu Ying, Dong Yuan dan Zhou Xuan ke sisinya. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia telah melenyapkan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima ini? Meskipun Istana Naga Iblis Anda tangguh, itu tidak berarti Anda tidak terkalahkan di benua surga utara. Bukankah tindakan Anda hari ini menyinggung kamar dagang 9 musim panas, aula ekstrim barat, dan sekte Dewa Kuali Surgawi? Bagaimana mungkin Mo Xingtian melakukan hal seperti itu? Dengan senyum acuh tak acuh, Mo Xingtian menjawab, aku hanya memberi mereka hadiah kecil, itu saja. Kata-katanya agak membingungkan, menyebabkan Liu Ying, Dong Yuan dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka sepertinya tidak memiliki kesepakatan apapun dengan Mo Xingtian. Mo Xingtian, aku khawatir tindakanmu melanggar aturan, kan? Kerutan muncul di dahi si Qinghai dari Western Extreme Hall saat dia perlahan berbicara. Meskipun Istana Naga Iblis kuat, belum mencapai titik di mana ia dapat menentukan pemenang dengan satu kata. Berpakaian putih, Su Buxiu tertawa kecil. Menjadi tuan muda sekte dari Heavenly Cauldron Divine Sect, dia secara alami memiliki harga diri dan karakter pantang menyerah. Jika dia kalah dalam pertarungan, dia akan menerimanya dengan sepenuh hati. Namun, apa yang sedang terjadi sekarang? Meskipun Mo Xingtian ini tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kesombongan dan keangkuhannya akan jauh melampaui mereka. Menghadapi pertanyaan mereka, Mo Xingtian hanya tersenyum, sebelum berbicara dengan suara serak, saya telah menantang bencana energi spiritual saya sebulan yang lalu. Meskipun saya gagal, seharusnya sangat mudah bagi saya untuk mengalahkan siapapun, dari kamu. Ekspresi wajah Xia Yuran, si Qinghai, dan Su Buxiu langsung berubah. Mo Xingtian ini benar-benar menantang bencana energi spiritualnya. Kerutan samar muncul di dahi Mu Chen. Secara alami, dia tahu tentang 3 bencana kecil. Meskipun sangat berbahaya, dengan sedikit kecerobohan menyebabkan seseorang berubah menjadi abu, harus dikatakan bahwa itu sangat bermanfaat bagi kekuatan seseorang. Bahkan jika seseorang gagal, selama seseorang mampu mempertahankan hidupnya, kekuatannya akan meningkat secara besar-besaran. Ambil Wudong misalnya, meskipun dia telah gagal dalam bencana tubuh manusianya, kekuatannya telah jauh melampaui fase akhir tahap penyelesaian surgawi. Jelas, Mo Xingtian saat ini sudah setengah langkah di depan Xia Yuran dan yang lainnya. Kalian bertiga, tolong tunggu lain kali, kata Mo Xingtian sambil tersenyum. Menatap Mu Chen dengan mata diamnya yang mematikan, lengkungan yang tak terlukiskan muncul di sudut mulutnya. Namun, Mu Chen tahu bahwa dia tidak termasuk dalam kelompok 3. Itu karena Mo Xingtian sudah membulatkan tekad untuk membunuhnya. Karena dia sudah mati, tentu saja tidak ada cara baginya untuk menunggu waktu berikutnya. Saat suaranya terdengar, Mo Xingtian berbalik, perlahan berjalan menuju langkah pertama dari 9 langkah surgawi. Di belakangnya, Liu Ying, Dong Yuan dan Zhou Xuan bertukar pandang, sebelum mengikutinya. Saat Liu Ying berbalik, dia mengirim tatapan suram dan suram ke arah Mu Chen. Selama dia dapat menerima baptisan spiritual ilahi, dia akan memiliki kualifikasi untuk mencoba bencana energi spiritual. Pada saat itu, jika dia mampu melewatinya, membunuh Mu Chen akan semudah membalikkan tangannya. Melihat punggung keempat orang itu, wajah Xia Yuran, si Qinghai dan Su Buxiu berfluktuasi tak tentu. Dengan erat mengepalkan tangan mereka, pandangan gelap dan suram muncul di mata mereka. Mereka benar-benar ingin bergegas maju. Namun, rasionalitas mereka memberitahu mereka bahwa hanya dengan mereka bertiga, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan kelompok beranggotakan 4 orang yang dipimpin oleh Mo Xingtian. Menghembuskan nafas lembut, Mu Chen menatap bagian belakang Mo Xingtian, sementara niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Kakak senior Xia, kakak Si, kakak Su, apakah kamu ingin menyerah begitu saja? Mengalihkan pandangannya ke arah 3 orang, Mu Chen bertanya dengan senyum tipis. Mu Chen, kamu, melihat pemuda dengan mata berbinar di depannya, Xia Yuran sepertinya sudah menebak apa yang ingin dia lakukan, menyebabkan wajahnya yang manis sedikit berubah.
Apalagi yang bisa saya lakukan? Jawab si Qinghai dengan nada acuh tak acuh. Jelas, dia dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang. Sepertinya kalian sangat takut pada Mo Xingtian, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Bukannya kita takut, hanya saja kekuatan kita benar-benar kalah dengan dia. Sambil mengangkat bahu, Su Buxiu melanjutkan, tak seorang pun dari kita di sini yang mampu mengalahkannya. Jika kita bergabung melawannya, itu mungkin saja terjadi. Namun, saya percaya bahwa Liu Ying dan yang lainnya juga akan mengambil tindakan. Jika demikian kasusnya, kita masih akan dirugikan. Jika kita bisa menyingkirkan Mo Xingtian, tidakkah kalian memiliki keberanian untuk melakukannya? Tanya Mu Chen dengan suara lembut. Murid si Qinghai dan Su Buxiu sedikit berkontraksi saat mereka menatap ke arah Mu Chen. Untuk sesaat, mereka merasakan dorongan untuk mengejek dan mengejeknya. Untungnya, mereka berhasil menekan dorongan ini. Melihat Mu Chen dengan tatapan aneh, mereka menganggukkan kepala dan menjawab, tanpa Mo Xingtian, tidak ada yang perlu ditakutkan tentang Liu Ying dan yang lainnya. Karena itu masalahnya, mari kita bergabung. Serahkan Mo Xingtian padaku. Adapun tiga lainnya, kalian awasi mereka. Sedikit memiringkan kepalanya, Mu Chen melihat ke arah ketiga orang itu, sebelum berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah Anda punya nyali? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Xia Yuran dan dua lainnya langsung melongo saat mereka menatap Mu Chen dengan tak percaya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mu Chen perlahan berjalan ke depan di bawah tatapan mereka. Dengan pergantian segel tangannya, pilar iblis meru besar di dalam laut Qi-nya langsung meletus dengan energi jahat yang menakutkan, sebelum menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, pupil hitam Mu Chen mulai perlahan berubah menjadi merah-merah. Suara mendesing. Pilar cahaya merah-merah bergegas langsung menuju langit dari atas kepala Mu Chen, sebelum pilar setan hitam raksasa muncul, membawa serta aura darah jahat yang menutupi langit. Sosok Mu Chen bergegas menuju langit, sebelum mendarat di atas pilar iblis hitam. Di belakangnya, langit tampak berubah menjadi merah tua, sementara aura jahat yang menakutkan menyelimuti langit dan bumi. Mo Xingtian, aku khawatir kamu tidak akan mendapat bagian dalam pembaptisan hari ini. Langit dan bumi berubah menjadi merah tua. Suara dingin pemuda itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat saat menyapu seluruh area, mengejutkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. 417. Aura mengerikan memenuhi seluruh wilayah saat pilar iblis raksasa muncul mirip dengan pilar yang menopang langit saat menjulang di antara langit dan bumi, memancarkan fluktuasi yang mencengangkan. Setiap ahli di wilayah ini tercengang saat mereka menatap sosok pemuda yang berdiri di atas pilar setan. Dia sebenarnya akan menantang Mo Xingtian. Bocah itu benar-benar gila. Beberapa orang bergumam sendiri. Bahkan Xia Yuran, si Qinghai dan Su Buxiu, tokoh puncak generasi muda di benua surga utara, hanya bisa menelan kemarahan mereka di bawah sikap sombong Mo Xingtian. Siapa yang akan membayangkan bahwa Mu Chen akan benar-benar berani menonjol dan mengeluarkan tantangan untuk Mo Xingtian? Tontonan ini benar-benar menyebabkan mereka tidak tahu apakah harus mendesah pada keberanian Mu Chen, atau mengejeknya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Namun, harus dikatakan bahwa sebagai sosok ramping pemuda berdiri dengan bangga di atas pilar setan raksasa, dengan jubahnya berkibar di angin kencang, aura memancar dari dia memancarkan aura mendominasi yang bisa melahap gunung dan sungai, menyebabkan orang ditaklukkan olehnya. Xia Yuran, si Qinghai, dan Su Buxiu mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok di depan mereka dengan bingung, sementara tatapan mereka menjadi sedikit rumit. Ini terutama terjadi pada si Qinghai. Saat itu, ketika Mu Chen bertarung dengan Mo Longzi di Western Desolated City, dia hadir di tempat kejadian. Pada saat itu, dia dengan jelas meremehkan pertarungan antara keduanya. Mungkin, dia tidak pernah membayangkan bahwa tidak lama kemudian, pemuda ini akan menjadi begitu mempesona bahkan dia akan merasa menusuk ke arah matanya. Kecepatan pertumbuhannya benar-benar membuat orang terkesiap takjub. Di tangga menuju puncak, sosok Mo Xingtian dan tiga lainnya berhenti. Liu Ying dan dua lainnya menoleh untuk melihat Mu Chen, yang berdiri di atas pilar setan, sementara ekspresi mereka sedikit berfluktuasi. Mengertakkan gigi, Liu Ying merasa sok dan cemburu terhadap aura mengesankan Mu Chen. Sosok Mo Xingtian juga berhenti. Setelah jeda singkat, dia perlahan berbalik di bawah tatapan penuh perhatian yang menutupi langit. Tidak ada riak tunggal hadir di wajahnya, sementara matanya masih menatap Mu Chen. Sambil tersenyum, dia berkata, meminjam aura mengerikan dari Great Meru Demonic Pillar. Untuk dapat mencapai ini dengan kekuatan tahap awal dari kondisi mencapai surga, sungguh menakjubkan. Petik 2. Mu Chen menatap Mo Xingtian dengan dingin dan berkata perlahan, kamu sudah berada di daftar hadiah Hokuang Reiwon kami selama bertahun-tahun. Kali ini, mungkin sudah saatnya kamu dieksekusi. Ledakan. Saat kata terakhirnya terdengar, sosok Mu Chen tiba-tiba melesat ke depan. Tangannya memeluk ruang kosong, hanya untuk melihat pilar iblis meru besar menyusut dengan cepat. Setelah itu berubah menjadi pilar batu hitam yang panjangnya kira-kira 100 kaki, sebelum mendarat di pelukan Mu Chen. Seluruh tubuh pilar batu berbintik-bintik, dan ditutupi bekas luka waktu. Ada juga banyak luka mendalam yang ditinggalkan oleh pertempuran yang mengguncang surga yang terjadi di masa lalu. Secara alami, selain itu, ada juga beberapa pola ungu tua di permukaannya. Ini adalah kekuatan penyegelan dari halaman penyegelan di dalam tubuhnya. Pilar iblis meru besar terlalu mengerikan. Jika tidak disegel, Mu Chen saat ini sama sekali tidak akan bisa mengendalikannya. Meskipun kekuatan pilar iblis meru besar akan melemah setelah disegel, itu sudah lebih dari cukup untuk Mu Chen saat ini.
Suara mendesing. Memeluk ruang kosong di sekitar pilar batu, Mu Chen menembak ke arah Mo Xingtian sambil membawa aura mengerikan yang menutupi langit. Setelah melihat ini, Liu Zuang, Dong Yuan dan dua lainnya mendengus dingin, sebelum bersiap untuk mengambil tindakan. Suara mendesing. Namun, sebelum mereka dapat mengambil tindakan, Xia Yuran, Si Qinghai dan Su Buxiu telah melesat ke depan, menghalangi jalan mereka. Yang terbaik bagi kalian semua untuk menunggu pertarungan di sana, kata Xia Yuran dengan nada acuh tak acuh dengan ekspresi dingin di wajahnya yang menawan. Xia Yuran, apa menurutmu bocah itu cocok untuk Mo Xingtian? Kata Liu Ying dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apakah dia cocok atau tidak, kita akan tahu setelah pertarungan. Paling tidak, dia memiliki keberanian untuk mengambil tindakan melawan Mo Xingtian. Sepotong penghinaan meringkuk dari bibir merah Xia Yuran. Dari sudut pandangnya, Mu Chen 100 kali lebih kuat dari Liu Ying. Kamu menyebut itu keberanian, kata Liu Ying dengan nada mengejek. Itu disebut tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati. Aku merasa kamu harus memikirkan dengan tepat bagaimana kamu akan mengambil mayatnya nanti. Jangan khawatir tentang itu, kata Xia Yuran dengan suara dingin. Jika kalian ingin mengambil tindakan, kami hanya bisa menemanimu sebentar. Mendengar kata-katanya, Dong Yuan langsung tertawa kecil sebelum menjawab. Mengambil tindakan akan melukai perasaan. Situasi ini tidak akan bertahan lama. Setelah bocah itu dibunuh oleh Mo Xingtian, kalian akhirnya bisa beristirahat. Mendengar itu, wajah Si Qinghai dan Su Buxiu tenggelam. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika Mu Chen benar-benar kalah, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyerah. Menghadapi Mo Xingtian yang tangguh, bahkan mereka mau tidak mau kehilangan sebagian dari ketajaman mereka. Mengertakkan giginya, Xia Yuran mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, berpikir bahwa jika Mu Chen bukan tandingan Mo Xingtian, dia pasti akan mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Jika tidak, dengan kekejaman Mo Xingtian, dia pasti akan mengambil tindakan untuk membunuh Mu Chen. Jelas, dia tidak bisa hanya menonton saat Mu Chen dibunuh oleh Mo Xingtian. Bang! Sementara Xia Yuran, Liu Ying dan yang lainnya saling berhadapan, Mu Chen sudah tiba di langit. Mata merah-merahnya terkunci erat pada Mo Xingtian yang berpakaian tipis, sementara niat membunuh terpancar dari seluruh tubuhnya. Melihat Mu Chen yang menakutkan tanpa satu riak pun di wajahnya, Mo Xingtian memberi ketukan di udara. Detik berikutnya, energi spiritual di dunia mulai meledak, sebelum sinar energi spiritual raksasa yang panjangnya kira-kira 100 meter tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Energi spiritual tak terbatas yang terpancar darinya menyebabkan wajah Xia Yuran dan yang lainnya berubah tak terkendali. Tingkat tirani energi spiritual Mo Xingtian tampaknya jauh melampaui mereka. Bang! Melihat sinar energi spiritual menembak ke arahnya, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Memeluk pilar iblis dengan tangannya, raungan rendah terdengar saat dia mengangkat pilar iblis. Mirip dengan membelah gunung, dia dengan marah membenturkannya ke sinar energi spiritual. Ledakan, suara rendah dan dalam yang menyebabkan kulit kepala orang mati rasa terdengar di langit. Aura mengerikan yang menutupi langit melonjak dari pilar iblis. Saat pilar iblis terayun ke bawah, sinar energi spiritual yang tampaknya tak terbatas tiba-tiba hancur berkeping-keping, meledak menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Banyak orang dikejutkan oleh pemandangan ini. Pada saat ini, Mu Chen terlalu ganas. Suara mendesing. Saat titik-titik bercahaya yang menutupi langit, sosok Mu Chen melesat seperti sambaran petir. Detik berikutnya, dia sudah muncul di atas Mo Xingtian. Detik berikutnya, pilar iblis membawa aura mengerikan yang melonjak saat menyapu. Kilatan dingin melintas di mata diam Mo Xingtian yang mematikan. Tiba-tiba, dia mengepalkan kelima jarinya dengan erat, sebelum mengepalkan tinjunya. Demikian pula, aura yang sangat buruk terpancar darinya, bersama dengan energi spiritual yang tak terbatas dan tak terbatas. Fluktuasi yang memancar darinya bahkan menyebabkan kelopak mata Liu Ying dan yang lainnya berkedut. Kekuatan naga iblis. Raungan serak terdengar saat tinju Mo Xingtian dengan keras menghantam pilar iblis yang menyapu ke arahnya. Detik berikutnya, naga iblis tampak mengembun dan meraung keluar dari tinjunya, menyebabkan aura mengerikan melonjak. Bang! Suara teredam terdengar saat riak yang terlihat dengan mata telanjang keluar dari titik kontak. Detik berikutnya, tanah di bawah kaki Mo Xingtian mulai retak, sedikit demi sedikit. Detik berikutnya, kehancuran mulai menyebar seperti gelombang, sementara tangga mulai pecah. Melihat ini, Xia Yuran, Jia Ying dan yang lainnya buru-buru mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh gelombang kejut yang kuat. Kamu terlalu meremehkan harta istana naga iblismu ini jika kamu pikir kamu bisa memblokir pilar iblis Meru besar seperti ini. Seringai terdengar dari Mu Chen. Detik berikutnya, kecemerlangan merah darah menutupi langit dan menutupi bumi saat itu menyapu dari permukaan pilar iblis Meru besar. Aura mengerikan yang memancar darinya mirip dengan awan darah yang melonjak, tampak sangat menakutkan. Saat awan darah melonjak keluar, gambar naga iblis yang melilit tinju Mo Xingtian tiba-tiba hancur dan tersebar. Sedikit menggigil muncul di mata Mo Xingtian saat dia merasakan aura mengerikan mengalir ke arahnya. Energi yang terpancar darinya terlalu ganas. Setelah bersentuhan, itu berkarat ke dalam tubuhnya, menyebabkan energi spiritual di dalam tubuhnya mulai bergetar. Sungguh pilar iblis Meru besar yang sombong. Mo Xingtian berbicara dengan suara serak. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dia hanya mampu memanggil 10 hingga 20% aura mengerikan yang ada di dalam pilar. Meski demikian, itu masih bisa menyebabkan energi spiritual di dalam tubuhnya bergetar. Memang, harta istana naga iblis ini tidak biasa.
Dengan lambaian lengan bajunya, meminjam kekuatan tumbukan, tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam saat dia dengan cepat mundur dalam upaya untuk menghindari ujung tajam pilar iblis Semeru besar. Bang! Namun, bagaimana mungkin Mu Chen memberinya kesempatan seperti itu? Memeluk udara kosong, pilar iblis di tangannya menyapu, langsung mengejar Mo Xingtian. Detik berikutnya, pilar iblis dengan keras menabrak tubuh yang terakhir. Ledakan, suara yang dalam terdengar, sebelum suara orang menghirup udara dingin terdengar di seluruh wilayah. Karena pilar iblis menyapu, sosok Mo Xingtian dikirim terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Kakinya tergores di tanah, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Setelah mundur beberapa ratus meter, dia menghentakkan kakinya dengan keras, menghancurkan tanah saat dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah menstabilkan tubuhnya, energi spiritual Mo Xingtian berfluktuasi di sekujur tubuhnya. Pakaiannya compang camping, sementara sedikit darah muncul di sudut mulutnya. Lagi pula, pilar iblis Meru besar adalah senjata tak menyenangkan dari era primordial. Meskipun telah disegel oleh Mu Chen, aura mengerikan yang memancar darinya masih menakutkan seperti sebelumnya. Dikatakan bahwa siapapun yang terkena itu akan memiliki aura yang sangat buruk menyerang tubuh mereka, merusak energi spiritual mereka. Pada akhirnya, itu akan mempengaruhi kesadaran mereka, menyebabkan mereka tenggelam dalam keadaan kedengkian yang tak tertandingi. Sampai sekarang, Mo Xingtian telah dengan paksa menahan serangan pilar iblis. Bahkan jika kekuatannya tidak lemah, jelas tidak mudah baginya. Setelah melihat ini, Xia Yuran dan yang lainnya, yang melayang di udara, mulutnya sedikit ternganga, sementara keterkejutan dan keheranan memenuhi mata mereka. Tidak pernah dalam imajinasi terliar mereka berharap bahwa Mu Chen akan benar-benar menang dalam pertukaran ini. Di dalam asap dan debu, Mu Chen menghentakkan keras pilar iblis di tangannya, menyebabkan bumi bergetar. Pada saat ini, mata merah-merahnya terkunci erat pada Mo Xingtian di kejauhan. Haha, menepuk debu dari tubuhnya, tawa serak terdengar dari Mo Xingtian. Perlahan mengangkat kepalanya, riak akhirnya muncul di dalam matanya yang diam, sementara secercah ketertarikan muncul di wajahnya yang biasanya tanpa emosi. Kamu tidak terlalu mengecewakanku. Sambil tersenyum, Mo Xingtian mengulurkan tangannya. Dengan cengkeraman keras, cahaya hitam mengembun, sebelum tombak hitam berat muncul di tangannya. Tombak yang berat itu benar-benar tertutup sisik hitam, berkilau dengan kilau gelap. Di ujung tombak, seekor naga iblis muncul, dengan taringnya yang menyeramkan membentuk ujung tombak. Tajam tak tertandingi, seolah-olah itu bisa merobek langit dan bumi. Setelah melihat tombak hitam yang berat itu, wajah Xia Yuran dan yang lainnya sedikit berubah. Senjata spiritual pangkat tak tertandingi dari Istana Naga Iblis, tombak iblis naga pemakan. Memegang tombak berat hitam di tangannya, aura Mo Xingtian langsung meroket, mirip dengan naga iblis yang melepaskan diri dari pengekangannya dan muncul di bentangan dunia ini, ingin melahap langit. Karena itu masalahnya, mari bersenang-senang. 418. Bang! Memegang tombak berat hitam di tangannya, aura menakutkan meletus dari tubuh lemah Mo Xingtian saat ini. Sinar cahaya gelap berkilau di permukaan tombak hitam yang berat, tampak seolah-olah hendak berubah menjadi naga iblis yang membubung ke langit, mengaduk langit dan bumi, pemandangan yang akan membuat orang ngeri. Mata Mu Chen menyipit saat dia menatap tombak berat hitam di tangan Mo Xingtian. Jelas, dia bisa merasakan betapa luar biasa tombak hitam yang berat ini. Itu pasti artefak spiritual yang sangat kuat, dan dari fluktuasi yang memancar dari itu, sangat mungkin bahwa itu telah mencapai tingkat artefak spiritual peringkat tak tertandingi. Artefak spiritual dari peringkat seperti itu sangat langka bahkan di dalam istana naga iblis dan kekuatan puncak lainnya. Dari kelihatannya, Mo Xingtian benar-benar habis-habisan demi membunuhnya. Awalnya aku percaya bahwa aku akan dapat dengan mudah menghabisimu. Namun, sepertinya aku salah. Namun, ini juga bagus. Sudah lama sejak aku menggunakan Devouring Dragon Demonic Spear. Saya harap Anda dapat memberikan waktu yang baik hari ini. Menatap Mu Chen, suara serak Mo Xingtian terdengar. Aku tidak akan mengecewakanmu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak, tawanya seperti guntur. Namun, tidak ada satupun tawa yang terlihat di mata merahnya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan hawa dingin yang sedingin es. Saat tawanya bergema, dia melangkah maju, saat bayangan naga raksasa muncul di bawah kakinya. Dengan swoosh, itu merobek udara dan muncul tepat di atas Mo Xingtian. Memeluk udara dengan kedua tangan, Great Meru Demonic Pillar dengan ganas menghantam ke bawah, membawa hamparan bayangan. Saat bayangan menyelimuti area tersebut, lapisan bumi runtuh. Mengangkat kepalanya, Mo Xingtian melihat ke arah pilar iblis yang turun. Tiba-tiba, dia dengan erat mencengkeram tombak berat di tangannya. Dengan satu langkah maju, sosoknya tiba-tiba melesat ke depan. Desir, melangkah di udara, Mo Xingtian menusukkan tombaknya ke depan. Pelangi tombak tersapu, mirip dengan raungan naga iblis. Tanpa sedikit pun mundur, itu menghantam pilar iblis hitam. Sial, suara metalik yang jernih terdengar, sementara riak yang terlihat menyebar di langit. Namun, kali ini, Mo Xingtian tidak berakhir dalam keadaan menyedihkan yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia hanya mengetuk udara dengan jari kakinya, menghilangkan kekuatan yang menakutkan. Matanya yang tenang memandang ke arah Mu Chen, saat suara serak terdengar, apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh Great Meru Demonic Pillar di tanganmu? Tanpa ekspresi di wajahnya, Mu Chen maju selangkah, sebelum Great Meru Demonic Pillar di tangannya langsung melesat ke arah langit. Saat memancarkan aura tak menyenangkan yang menutupi langit, ukurannya langsung membesar. Dalam waktu singkat beberapa tarikan napas, ukurannya sudah beberapa ratus kaki.
Mengulurkan tangannya, Mu Chen memeluk pilar iblis dari jauh, sebelum mengayunkannya ke bawah. Bang! Pada saat ini, seluruh ruang terdistorsi dan udara dalam jarak 1.000 kaki meledak. Itu seperti zona vakum. Dragon's Devor. Tiba-tiba, tombak iblis di tangan Mo Xingtian tersentak, saat cahaya hitam yang menutupi langit tersapu. Detik berikutnya, itu terbang keluar dari tangan Mo Xingtian. Saat naga itu meraung, cahaya hitam bermekaran, berubah menjadi naga iblis raksasa yang melingkar di langit. Saat naga iblis itu melingkar, ia tampak menutupi langit dan bumi. Mengaum. Dengan raungan, naga iblis itu menjulurkan cakarnya yang panjangnya 100 kaki, mencengkeram pilar iblis yang turun. Pada saat yang sama, ekor naga raksasanya membawa kekuatan yang menakutkan saat ia dengan kejam mengayun ke arah pilar iblis Meru besar. Bang! Bang! Saat dua benda kolosal bertabrakan dengan berani di langit, fluktuasi energi yang menakutkan tampaknya menghancurkan ruang di sekitarnya, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Ini adalah pertarungan antara artefak primordial yang tidak menyenangkan dan artefak spiritual peringkat tanpa tanding. Namun, senjata Immemorial Ominous saat ini dalam keadaan tersegel. Di sisi lain, senjata spiritual kelas tak tertandingi di tangan Mo Xingtian saat ini meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Pakar yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat pertarungan yang menghancurkan bumi yang terjadi di langit, saat mata mereka dipenuhi keheranan. Siapapun dapat melihat bahwa dua orang di langit dipenuhi dengan niat membunuh. Setiap gerakan yang mereka lakukan dipenuhi dengan gerakan membunuh, jelas berniat untuk mengambil nyawa orang lain. Namun, ketika mereka memikirkan tentang dendam dan keluhan antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis, mereka merasa lega. Mereka awalnya musuh hidup dan mati. Sekarang mereka berhadapan satu sama lain, hanya orang bodoh yang menunjukkan belas kasihan. Bang! Menjadi senjata spiritual kelas tak tertandingi, Devouring Dragon Demonic Spear jelas memiliki spiritualitasnya sendiri. Selama Mo Xingtian memberikan perintah, secara otomatis akan mengambil tindakan terhadap lawannya. Pada saat yang sama, pilar iblis Meru besar adalah senjata Immemorial Ominous. Kekuatannya sebanding dengan senjata ilahi asli. Jika bukan karena fakta bahwa itu disegel, satu hantaman darinya akan mampu menghancurkan tombak iblis naga Devouring. Oleh karena itu, menghadapi serangan dari Devouring Dragon Demonic Spear, Grid Meru Demonic Pilar sepertinya telah terstimulasi. Aura jahat melonjak saat itu dengan marah menabrak naga iblis yang dibentuk oleh tombak iblis naga Devouring. Di bawah serangan dari Grid Meru Demonic Pilar, naga iblis raksasa mengeluarkan gelombang lolongan kesakitan. Bagaimanapun juga, seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun pilar iblis Meru besar disegel, kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan senjata spiritual kelas tak tertandingi. Oleh karena itu, dalam pertukaran serangan ini, Devouring Dragon Demonic Spear secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mengangkat kepalanya, Mo Xingtian melihat ke arah Devouring Dragon Demonic Spear, yang secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Memalingkan pandangannya ke arah Mu Chen, dia tersenyum tipis dan berkata, sekarang kamu tidak lagi memiliki pilar iblis Meru besar, bagaimana kamu akan melawanku? Alasan mengapa dia mengeluarkan tombak iblis naga Devouring adalah demi menahan pilar iblis Meru besar. Selama Mu Chen tidak memiliki senjata tak menyenangkan yang menakutkan di tangannya, ketakutan Mo Xingtian terhadapnya jelas akan berkurang. Mungkin Devouring Dragon Demonic Spear tidak akan mampu menunda Grid Meru Demonic Pilar terlalu lama. Namun, jumlah waktu ini akan lebih dari cukup baginya untuk menghabisi Mu Chen. Desir. Saat suaranya terdengar, sosoknya sudah berubah menjadi gumpalan asap hitam, menembak ke arah Mu Chen dengan kecepatan yang mirip dengan hantu. Mata Mu Chen menyipit. Dengan pergeseran tubuhnya, bayangan naga muncul di bawah kakinya, saat dia tiba-tiba mundur. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menyingkirkanku dengan teknik melonjak nagamu. Dengan senyum acuh tak acuh, Mo Xingtian maju selangkah. Pada saat itu, tubuhnya tampak agak ilusi. Dengan menggigil, dia menghilang. Melihat ini, murid Mu Chen langsung berkontraksi. Bang! Pada saat yang sama, petir hitam meletus dari tubuh Mu Chen. Busur petir menari-nari, sementara dua rune petir muncul di dadanya. Dalam sekejap, dia telah mengaktifkan fisik dewa petirnya. Bang! Pada saat Mu Chen mengaktifkan fisik dewa petirnya, sebuah telapak tangan muncul menembus ruang dari belakangnya. Membawa serta energi spiritual yang menutupi langit, itu dengan berat menepuk ke arah titik-titik vital di punggung Mu Chen tanpa sedikit pun belas kasihan. Tanpa berbalik, Mu Chen juga mengirim telapak tangan ke punggungnya. Bang! Saat kedua telapak tangan bertabrakan, fluktuasi yang menakutkan menyapu. Sosok Mu Chen terbang mundur, sementara jejak darah muncul dari sudut mulutnya. Pada saat bertabrakan langsung dengan Mo Xingtian, dia akhirnya bisa merasakan betapa kuatnya Mo Xingtian. Energi spiritual yang tak terbatas mirip dengan lautan, tampaknya tak terbatas dan tak berujung. Selanjutnya, energi spiritual Mo Xingtian jelas jauh lebih murni dan lebih kuat dari energi spiritual biasa. Ini pasti karena dia telah melewati bencana energi spiritualnya. Saat sosok Mu Chen terbang mundur, kilatan dingin muncul di matanya. Tanpa melakukan penyesuaian pada pernapasannya, mengabaikan gelombang rasa sakit yang memancar dari lengannya, dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas meletus secara eksplosif dari tubuhnya. Di belakangnya, bentangan langit berbintang muncul sekali lagi, dengan 4 sosok binatang raksasa dengan cepat memadat dan terbentuk. Bagaimanapun, Mu Chen hanya berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Meskipun tubuhnya saat ini dipenuhi dengan energi jahat, mustahil baginya untuk mendapatkan sedikit keuntungan dalam bentrokan langsung dengan Mo Xingtian.
Oleh karena itu, jika dia ingin memperoleh kemenangan, dia harus mengandalkan keuntungan dari seni spiritual tingkat dewa miliknya. Kau akan menggunakan jurus ini lagi. Melihat langit berbintang di belakang Mu Chen, Mo Xingtian tersenyum acuh tak acuh. Langkah ini mungkin sedikit berguna melawan Liu Ying. Namun, aku khawatir itu tidak akan menimbulkan ancaman bagiku. Tetap tanpa ekspresi, Mu Chen mengabaikan kata-kata Mo Xingtian saat segel tangannya berubah. Mengaum. Saat mereka meraung, 4 sosok monster raksasa tiba-tiba melesat keluar dari langit berbintang, sebelum bergegas menuju Mo Xingtian. Melihat ini, Mo Xingtian dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya saat energi spiritual yang menutupi langit terpancar keluar dari tubuhnya. Mirip dengan lautan, itu luas dan perkasa, membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung. Tatapan Mu Chen sedingin es saat tangannya tiba-tiba membentuk segel yang sangat rumit dan asing. Tiba-tiba, keempat sosok binatang itu meraung ke arah langit, sementara sinar kecemerlangan keluar dari tubuh mereka. Dari jauh, mereka tampaknya telah berubah menjadi segel raksasa bercahaya selebar 1000 meter. Di dalam segel bercahaya, naga azure, harimau putih, vermilion bird, dan kura-kura hitam menempati 4 sudut, sementara energi spiritual yang besar dan perkasa memancar dari mereka, muncul seolah-olah mereka ingin menyegel langit dan bumi. Kitab suci konstelasi 4 dewa, segel penyegel surga 4 dewa. Bersenandung, suara dengungan meletus dari segel dewa raksasa, sebelum berubah menjadi sinar kecemerlangan. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, itu menekan, menyebabkan energi spiritual di dunia melarikan diri dan menyebar. Saat segel ilahi menyelimuti, wajah Xia Yuran, Liu Ying dan yang lainnya mulai berubah sedikit. Ini terutama terjadi pada yang terakhir, yang matanya dipenuhi keterkejutan, sebelum mengatupkan giginya karena marah. Tepatnya berapa banyak kartu truf yang disembunyikan bocah ini. Bang! Saat segel ilahi menyelimuti, energi spiritual deras yang keluar dari tubuh Mo Xingtian benar-benar ditekan dan tersebar. Di bawah tekanan segel ilahi, kecemerlangan yang menutupi langit mulai melemah, tampak seolah-olah telah disegel. Mengangkat kepalanya, Mo Xingtian melihat ke arah segel ilahi yang dengan cepat menekannya, serta energi spiritual yang deras yang dengan cepat menghilang di bawah tekanannya. Akhirnya, beberapa fluktuasi hikmat mulai muncul di dalam matanya yang diam dan mematikan. Detik berikutnya, dia mendesah lembut, desahannya masih penuh dengan ketidakpedulian dan niat membunuh. Kamu benar-benar bisa mencapai level seperti itu di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Tidak heran Hokuang Reiwon sangat menghormatimu. Jika Anda diizinkan untuk melanjutkan kultivasi Anda, saya khawatir dalam waktu kurang dari 1 tahun, tidak akan ada seorang pun di antara generasi muda benua surga utara yang dapat melawan Anda. Namun, aku mungkin tidak akan memberimu kesempatan seperti itu lagi. Tiba-tiba, darah merah gelap mulai mengalir dari ujung jari Mo Xingtian, sebelum dengan lembut mengetuk dahinya. Saat darah mengalir ke bawah, jejak darah mulai naik, sedikit demi sedikit, ke matanya yang diam. Samar-samar, mereka tampak berubah menjadi rune darah yang aneh dan jahat di wajahnya. Melihat tindakan aneh Mo Xingtian, Xia Yuran dan yang lainnya pertama kali terkejut, sebelum tampaknya memikirkan sesuatu, menyebabkan wajah mereka langsung menjadi pucat pasi. Itu rune iblis pembunuh naga. 419. Pola seperti darah muncul di wajah Mo Xingtian, membentuk rune darah yang akan menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Rune darah tampak menggeliat, seolah-olah memiliki semacam kekuatan hidup. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa rune darah sepertinya telah menembus wajah Mo Xingtian. Saat dia menggeliat, dia tiba-tiba menghisap darah Mo Xingtian. Pada saat ini, wajah yang terakhir menjadi sedikit lebih kurus dan pucat. Perasaan ini sangat aneh. Setelah melihat ini, wajah Xia Yuran dan yang lainnya menjadi pucat pasi, sementara kengerian dan keterkejutan muncul di mata mereka. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa Mo Xingtian akan benar-benar kejam, untuk langsung menggunakan gerakan seperti itu. Dari kelihatannya, dia benar-benar berniat untuk membunuh Mu Chen di sini. Melahap Dragon Demonic Rune, ini adalah teknik rahasia yang sangat menakutkan dari Istana Naga Iblis. Dikatakan ditanam di dalam tubuh seseorang menggunakan darah naga asli. Setelah diaktifkan, rune iblis akan menghisap darah seseorang, membuatnya tumbuh lebih kuat dan meledak dengan kekuatan yang agak menakutkan. Teknik rahasia ini sangat kuat. Namun, persyaratan untuk menanam rune sangat keras. Di dalam seluruh generasi muda Istana Naga Iblis, hanya Mo Xingtian yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Bahkan Mo Longzi jauh dari mencapai level seperti itu. Namun, ini adalah pertama kalinya Xia Yuran dan yang lainnya melihat Mo Xingtian mengaktifkan Devouring Dragon Demonic Rune. Bahkan ketika mereka pernah bergandengan tangan dengannya di masa lalu, yang terakhir tidak pernah menggunakannya. Jelas, Mo Xingtian bertekad untuk membunuh Mu Chen. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, mata diam Mo Xingtian yang diam dengan acuh tak acuh memandang ke arah segel ilahi yang masuk. Dengan jentikan jarinya, rune iblis berwarna merah darah di wajahnya mulai perlahan terlepas dari wajahnya. Saat membengkak tertiup angin, ukurannya langsung tumbuh hingga 100 kaki. Cahaya merah darah menggeliat, tampak seperti naga raksasa yang saling terjerat, saat raungan naga yang dipenuhi aura mengerikan meletus. Mati. Mo Xingtian mengarahkan jarinya ke udara, saat sebuah suara tanpa sedikit pun emosi terdengar dari mulutnya. Suara mendesing. Rune iblis berwarna merah darah ditembakkan dan langsung bertabrakan dengan segel dewa, menyebabkan cahaya darah memenuhi udara. Segel ilahi, yang seperti pisau panas menembus mentega, benar-benar terhalang dan tidak bisa lagi maju. Mu Chen melihat adegan ini. Pupil matanya sedikit menyusut, sementara kulitnya menjadi sedikit dingin. Dia bisa merasakan bahaya fatal dari simbol setan merah darah.
Siapa? Siapa? Rune iblis berwarna merah darah menyelimutinya seperti jaring darah. Segel ilahi, di sisi lain, terkorosi oleh cahaya berdarah. Segel empat dewa ilahi bergetar dengan cepat saat kekuatannya yang luas dan tak terbatas perlahan menghilang. Terbukti, segel empat dewa ilahi bukanlah tandingan simbol iblis. Mu Chen memiliki kartu truf, tetapi Mo Xingtian juga memiliki kartu truf yang dapat membalikkan keadaan. Merusak. Mo Xingtian tersenyum tipis. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Matanya diam tak bergerak. Ekspresi dingin melintas di wajahnya. Bang! Cahaya darah tiba-tiba meletus dari rune iblis berwarna merah darah, memenuhi langit seperti lautan darah. Di bawah korosi lautan darah, segel ilahi benar-benar terendam. Dengan segel ilahi hancur, Mu Chen memuntahkan seteguk darah, sementara wajahnya menjadi pucat saat dia mengatupkan giginya dengan erat. Mo Xingtian memang tangguh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan setelah menguasai 4 kitab suci konstelasi ilahi, dia masih tidak dapat mengalahkan yang terakhir. Tentu saja, Mu Chen juga tahu bahwa ini bukan karena kitab suci konstelasi 4 dewa lebih rendah dari rune iblis Mo Xingtian. Sebaliknya, itu karena ada celah besar antara kekuatannya dan kekuatan Mo Xingtian. Meskipun dia telah meminjam energi jahat dari pilar iblis Meru besar untuk menutup celah sedikit, dia masih hanya pada tahap penyelesaian surgawi awal. Mari kita akhiri di sini. Mo Xingtian dengan dingin menatap Mu Chen, yang kartu trufnya telah dihancurkan. Dengan lambaian lengan bajunya, rune iblis merah darah melolong, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyelimuti Mu Chen. Saat cahaya darah terpancar darinya, tampaknya telah menutup semua rute pelarian Mu Chen. Semua orang bisa melihat bahwa Mo Xingtian sudah berencana untuk menarik jaring dan mengakhiri pertarungan ini. Apakah ini akhir dari pertarungan? Banyak orang menahan napas dalam diam. Di luar gunung spiritual ilahi, para petinggi dari berbagai faksi mengamati dengan cermat layar cahaya raksasa, dengan beberapa orang menghela napas dalam hati. Mu Chen Hokuang Reiwon benar-benar hebat, mampu memaksa Mo Xingtian ke keadaan seperti itu dengan tahap awal penyelesaian surgawi tahap budidaya. Jika dia diberi beberapa tahun lagi untuk berkultivasi, mungkin tidak ada seorang pun di generasi muda yang akan menjadi tandingannya. Namun, sayang sekali para jenius selalu mati sebelum waktunya. Dari kelihatannya, Mo Xingtian jelas berencana untuk melakukan serangan mematikan. Dari kelihatannya, dia juga merasakan potensi luar biasa dari pemuda di hadapannya, dan tidak ingin meninggalkan masalah di masa depan. Beberapa tatapan mengarah ke arah Din Tai Chang dan yang lainnya. Namun, tidak ada satupun riak emosi yang terlihat di wajah Dekan Hokuang Reiwon saat dia terus menatap layar cahaya energi spiritual. Pada saat ini, rune iblis berwarna merah darah telah menyelimuti semua rute pelarian Mu Chen. Lautan darah memenuhi udara saat niat membunuh melonjak. Pada saat ini, Mu Chen jelas berada dalam situasi berbahaya di mana dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Di belakang Din Tai Chang, tangan Luoli yang seperti batu giok mencengkeram pedang panjangnya dengan erat, jari-jarinya yang ramping menjadi sedikit pucat karena banyaknya kekuatan yang dia keluarkan. Jelas, situasi saat ini membuatnya merasa agak khawatir. Berdiri di sampingnya, Ling Xi dengan lembut memegang tangan ramping seperti batu giok Luoli saat dia dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, baik Dekan dan aku akan mengambil tindakan." Mengangguk, mata indah Luoli terus menatap layar cahaya. Dia agak jelas tentang beberapa cara Mu Chen. Namun, pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat mengetahui dengan tepat bagaimana Mu Chen akan keluar dari situasi tanpa harapan ini. Suasana di Hokuang Reiwon sangat menyesakan karena semua siswa memusatkan pandangan mereka pada layar cahaya energi spiritual. Bahkan tangan Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya berkeringat dingin. Jelas, mereka bisa merasakan situasi yang tidak menguntungkan yang dialami Mu Chen saat ini. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu, dan hanya bisa berdoa agar Mu Chen dapat bertahan, meskipun tahu bahwa itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Lakukan yang terbaik, Mu Chen. Kami semua memperhatikanmu. Mendengar kata-kata itu, Shen Changsheng dan yang lainnya menghela nafas pelan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bersorak dan bersorak untuknya. Adapun pertarungan yang sebenarnya, dia hanya bisa mengandalkan Mu Chen sendiri. Gemuruh. Mirip dengan Dewa Iblis, rune iblis berwarna merah darah membawa lautan darah yang menutupi langit saat melonjak. Adegan itu menutupi matahari menyebabkan kulit kepala para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah menjadi mati rasa. Mo Xingtian ini benar-benar layak menjadi sosok yang berdiri di puncak dalam generasi muda benua surga utara. Metode seperti itu mungkin benar-benar sebanding dengan para ahli puncak yang benar-benar telah melewati bencana energi spiritual mereka. Dari kelihatannya, Mu Chen mungkin bisa melakukan apa saja. Akan sangat sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Mata indah Xia Yuran berfluktuasi. Pada akhirnya, mengatupkan giginya, dia akan mengambil tindakan. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, Liu Ying dan dua lainnya telah menguncinya, menghalangi jalannya. Dengan nada acuh tak acuh, mereka berkata, dari kelihatannya, Mu Chen pasti akan mati. Mengapa Anda ingin menimbulkan masalah? Bagaimana jika Anda membuat Mo Xingtian marah? Saya pikir kalian tidak akan merasa baik ketika itu terjadi. Petik 2. Mengertakkan giginya dengan erat, Xia Yuran menatap penuh kebencian pada Liu Ying dan dua lainnya. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengambil tindakan. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menembus halangan dari ketiganya. Berdiri di belakang Xia Yuran, Si Qinghai dan Su Buxiu pada akhirnya hanya bisa menghela nafas.
Menghadapi Mo Xingtian yang begitu kuat, mereka benar-benar tidak memiliki banyak keberanian untuk melawannya. Memang, mereka tidak memiliki banyak keberanian untuk melawannya. Dari kelihatannya, kali ini mereka mungkin harus kembali dengan tangan kosong dari gunung spiritual ilahi. Di bawah tatapan menyedihkan dan simpatik yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen memiliki ekspresi muram saat dia menatap rune iblis merah yang menyelimutinya. Aura maut yang berhembus ke arahnya telah menyebabkan jantungnya berdenyut kencang juga. Pada akhirnya, dia tersenyum pahit, tetapi di mata hitam itu, ada sedikit kedinginan. Namun, di dalam pupil hitamnya itu, bayangan ganas mulai mengembun sedikit demi sedikit. Namun, di dalam pupil hitamnya, saya, Mu Chen, telah melewati situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun, aku berhasil menahan semuanya. Jika Anda, Mo Xingtian, ingin mengambil hidup saya khawatir itu tidak akan semudah yang Anda pikirkan. Dengan lambaian lengan bajunya, lebih dari selusin botol batu giok muncul dalam sekejap. Botol giok ini berwarna transparan, namun api merah menyala di dalamnya. Dengan jentikan jarinya, Mu Chen menghancurkan semua botol batu giok itu. Saat mereka hancur, api merah-merah di dalamnya langsung keluar. Saat mereka meluas, mereka tampak berubah menjadi lautan api merah yang memenuhi langit, dengan Mu Chen di dalamnya. Saat panas terik menyebar, ruang di sekitarnya mulai melengkung dan terdistorsi. Gelombang rasa sakit terpancar dari tubuh Mu Chen karena panas terik. Dia benar-benar tidak dapat mengendalikan api itu. Melepaskan mereka sedemikian rupa akan menyebabkan dia menderita luka juga. Tindakan Mu Chen menyebabkan beberapa suara bingung terdengar di sekitarnya. Jelas, tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Xia Yuran juga sedikit terkejut. Api di dalam botol batu giok itu telah dikumpulkannya untuk Mu Chen. Namun, dia tidak tahu apa yang Mu Chen rencanakan. Dari kelihatannya, apakah dia berencana menggunakannya untuk melawan simbol iblis Mo Xingtian? Namun, itu sama sekali tidak mungkin. Tanpa menyebutkan apakah dia bisa mengendalikan api itu, bahkan jika dia bisa, api itu sendiri tidak akan mampu menahan serangan Mo Xingtian. Mengabaikan tatapan bingung, Mu Chen terus menatap api merah-merah yang menyebar. Mengabaikan rasa sakit yang luar biasa yang menjalar dari tubuhnya, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum duduk di udara. Mengulurkan tangannya, sepotong api keunguan diam-diam naik dari telapak tangannya. Ini adalah api abadi. Dulu ketika Mu Chen membantu Shen Changsheng dan yang lainnya mengeluarkan racun, dia meminjam api abadi dari Jiu Yu Sparrow. The Undying Flame adalah api misterius yang hanya bisa lahir dari tubuh Jiu Yu Sparrow setelah berhasil berevolusi. Dibandingkan dengan Jiu Yu Flames yang telah dia gabungkan di masa lalu, kekuatannya jauh lebih kuat. Pada saat ini adalah kartu truf terakhir Mu Chen. Membentuk segel dengan satu tangan, Mu Chen meraung rendah, sebelum kekuatan hisap meletus dari telapak tangannya. Huf! Saat kekuatan hisap meletus, api merah-merah di sekitarnya langsung melolong. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi pilar api yang bergegas menuju telapak tangan Mu Chen. Di tempat itu, bibit api keunguan bergoyang lembut. Saat api itu bersentuhan dengannya, mereka benar-benar terserap. Dalam waktu singkat beberapa napas, lautan api merah-merah telah benar-benar menghilang, sedangkan api abadi di telapak tangan Mu Chen telah tumbuh beberapa kali lebih kuat. Warna ungu tua membuatnya tampak sangat misterius. Nyala api naik dari telapak tangan Mu Chen, menyinari wajah Mu Chen, membuatnya tampak sangat muskil. Mengangkat kepalanya, Mu Chen mengirim senyum tipis ke arah Mo Xingtian di kejauhan. Namun, tidak ada sedikit pun emosi yang terlihat di dalam senyuman itu. Detik berikutnya, dia melakukan sesuatu yang membuat semua orang sangat tercengang. Mengangkat telapak tangannya, dia menelan api ungu yang sangat menakutkan dengan sekali teguk. Jika kamu ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawamu, aku akan menemanimu. Mari kita lihat siapa yang akan dimakamkan di sini hari ini. 420. Apa yang dilakukannya? Xia Yuran dan yang lainnya menyaksikan dengan tercengang saat Mu Chen menelan untaian api merah keunguan ke dalam tubuhnya, sementara wajah mereka langsung berubah sangat indah. Meskipun mereka tidak tahu persis apa untaian kecil api merah keunguan itu, api merah-merah yang menutupi langit sebelumnya semuanya diserap olehnya. Jelas, benda itu sama sekali bukan barang biasa. Namun, pada saat ini, Mu Chen telah menelannya begitu saja. Tindakan seperti itu yang mirip dengan mencari kematian menyebabkan semua orang menjadi lamban. Bahkan, beberapa orang bahkan berpikir bahwa Mu Chen telah bunuh diri dengan menelan nyala api, mengetahui bahwa dia berada dalam situasi tanpa harapan. Di kejauhan, kerutan muncul di dahi Mo Xingtian saat ini. Secara alami, mustahil baginya untuk memiliki pemikiran lucu seperti itu. Seseorang seperti Mu Chen memiliki karakter yang tegas dan ulet. Bahkan jika dia berada dalam situasi tanpa harapan, dia akan tetap berjuang sampai kepalanya berdarah. Sesuatu yang bodoh seperti bunuh diri jelas bukan sesuatu yang akan muncul pada dirinya. Bayangan kewaspadaan melintas di mata Mo Xingtian. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengan tindakan Mu Chen. Ayo bunuh saja dia untuk mencegah masalah lagi. Dengan pergantian segel tangannya, cahaya merah darah yang memancar dari rune iblis merah darah semakin kuat. Lautan darah menyebar, benar-benar menyelimuti Mu Chen, sebelum menyapu ke arahnya dengan kecepatan kilat. Selama Mu Chen tertangkap di dalamnya, dia pasti akan berubah menjadi genangan darah, sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Saat lautan darah menyebar, Mu Chen, yang telah melahap api abadi, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya, yang semula merah-merah, memiliki jejak ungu di dalamnya. Bahkan kulitnya pun mulai berubah.
Bahkan kulitnya mulai bersinar dengan cahaya ungu, sementara getaran samar dan cepat mulai menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Mu Chen sudah dalam keadaan kacau. Setelah untaian api abadi memasuki tubuhnya, mereka diselimuti oleh energi spiritual Mu Chen. Secara umum, jika orang biasa menyerap api abadi ke dalam tubuh mereka, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Namun, ini tidak terjadi pada Mu Chen. Kekuatan spiritual di tubuhnya telah menyatu dengan Jiu Yu Fire. The Undying Flame adalah bentuk evolusi dari Jiu Yu Flame, dan keduanya memiliki asal yang sama. Oleh karena itu, ini adalah alasan utama mengapa Undying Flame tidak menimbulkan efek yang menghancurkan pada Mu Chen setelah memasuki tubuhnya. Energi spiritual dalam tubuh Mu Chen melilit untaian api ungu. Seperti danau yang mendidih, ia mulai berfluktuasi dengan gila-gilaan. Gumpalan api ungu melayang keluar. Akhirnya, bergabung dengan kekuatan spiritual Mu Chen. Seketika keduanya menyatu, energi spiritual dalam tubuh Mu Chen membengkak seolah-olah telah memakan saat pembengkakan. Pada akhirnya, itu seperti amukan api yang beredar dengan cepat di dalam tubuh Mu Chen. Kekuatan yang tak terlukiskan meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Kekuatan semacam itu hampir seketika. Itu menyebabkan Mu Chen kehilangan kendali atas energi spiritual di dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi spiritual di dalam tubuhnya seperti kuda liar yang lepas dari kendalinya, beredar dengan gila-gilaan. Sudah mustahil bagi Mu Chen untuk sepenuhnya mengendalikannya. Karena terlalu mengamuk, rasa sakit yang hebat terpancar dari meridian dalam tubuh Mu Chen. Namun, untungnya fisik dewa petirnya telah mencapai kesuksesan kecil, dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa menahan dampak yang ditimbulkan oleh sirkulasi kekuatan itu. Napas berat terdengar dari hidung Mu Chen. Matanya, yang sedikit ungu, menatap rune setan yang menyelimutinya. Tidak ada sedikit pun ketakutan di matanya, hanya keinginan yang sedikit gila. Pada saat ini, dia harus mencurahkan seluruh energi di dalam tubuhnya. Kalau tidak, tubuhnya mungkin tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, menghadapi serangan mengerikan dari Mo Xingtian, dia tidak mundur. Sebaliknya, mengambil langkah maju dengan marah, dia mengepalkan tinjunya. Tanpa gerakan mewah, dia mengandalkan tinjunya yang telanjang untuk menghancurkan rune setan merah darah raksasa. Saat tinjunya bergemuruh, energi spiritual yang menutupi langit tersapu keluar dari tubuhnya seperti badai. Di dalam energi spiritual, seseorang dapat dengan jelas melihat untaian kecil api keunguan berkibar dengan lembut. Bang! Di bawah kekuatan tinju Mu Chen, ruang di sekitarnya mulai melengkung dan terdistorsi. Di kejauhan, Xia Yuran, Liu Ying dan yang lainnya menghirup udara dingin. Bagaimana tinju itu bisa mengandung kekuatan menakutkan seperti itu? Ledakan, energi spiritual yang berkibar dengan api keunguan tampak seperti lautan api keunguan saat menabrak lautan darah. Namun, kali ini, lautan darah yang tak tertandingi dari sebelumnya tiba-tiba meletus menjadi kabut tebal berdarah saat bersentuhan. Saat suara mendesis terdengar, lautan darah mulai mencair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat api keunguan keluar, mereka menempel pada rune iblis berwarna merah darah. Pada saat ini, darah kental yang ada di permukaan rune iblis meletus dengan pekikan yang menusuk telinga, tampak seolah-olah mereka menjerit kesakitan. Pada saat ini, wajah Mo Xingtian berkerut keras. Bakar untukku. Raungan rendah dan dalam yang dipenuhi rasa sakit terdengar seperti binatang buas. Detik berikutnya, pakaian di tubuh Mu Chen langsung berubah menjadi abu, sementara api keunguan tampak meletus dari pori-porinya, membuatnya tampak seperti dewa api. Dengan goyangan tinjunya, itu dengan keras menabrak rune iblis sekali lagi. Ci! Pola seperti darah pada rune iblis tiba-tiba terbakar habis oleh api keunguan. Pada akhirnya, api keunguan berkobar, menyebabkan seluruh rune iblis terbakar. Dengan ledakan terakhir, rune iblis yang menakjubkan itu benar-benar dibakar oleh api keunguan. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut Mo Xingtian. Sama seperti apa yang terjadi pada Mu Chen sebelumnya, wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi kaget menyembur ke matanya yang diam dan mematikan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Dragon Devouring Demonic Rune benar-benar akan benar-benar terbakar oleh satu pukulan dari Mu Chen. Bagaimana ini mungkin? Gelombang keterkejutan melonjak dalam hati Mo Xingtian, sementara wajahnya yang biasanya acuh tak acuh tidak lagi mampu mempertahankan ketenangannya. Pada saat yang sama, banyak orang yang telah menyaksikan adegan ini juga diliputi oleh keterkejutan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa situasinya akan berbalik begitu cepat? Tatapan demi tatapan takjub melihat ke arah api keunguan yang telah menyapu. Di tempat itu, sosok pemuda bertelanjang dada yang tinggi dan ramping telah bergegas keluar seperti dewa api. Cahaya keunguan di matanya semakin pekat. Setelah menghancurkan rune iblis dengan satu pukulan, matanya dipenuhi jejak kegilaan sekali lagi mengarah ke Mo Xingtian yang jauh. Kekuatan di dalam tubuhnya belum sepenuhnya meletus. Jika dia tidak melampiaskannya sekarang, dia tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Mo Xingtian, coba dan terima telapak tangan lain dariku. Raungan marah Mu Chen bergema di seluruh langit dan bumi. Detik berikutnya, mengambil langkah maju, dia mengirim telapak tangan menepuk. Di bawah telapak tangan ini, energi spiritual di dalam tubuhnya melolong tanpa sedikit pun menahan diri. Dalam sekejap, semua orang bisa melihat sinar keunguan menyapu keluar dari dalam telapak tangan Mu Chen. Mirip dengan semburan yang telah menembus langit dan bumi, itu langsung menuju Mo Xingtian. Telapak tangan ini bahkan menyebabkan Xia Yuran dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua benar-benar tidak dapat memahami mengapa kekuatan Mu Chen tiba-tiba meningkat sedemikian rupa.
Energi spiritual mengamuk yang terpancar darinya benar-benar berbeda dari energi spiritual yang dia tunjukkan di masa lalu. Tepatnya dari mana kekuatan ini berasal? Saat pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam hati mereka, sinar cahaya yang berkobar dengan api keunguan telah membelah cakrawala, menyelimuti Mo Xingtian. Pada saat ini, tatapan Mo Xingtian terkunci erat pada sinar api keunguan yang menakutkan. Detik berikutnya, tatapannya mulai perlahan berubah jahat. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar akan kalah dari anak nakal yang hanya berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Selama ini, dia selalu menjadi salah satu tokoh teratas dalam generasi muda benua surga utara. Demi mencapai langkah ini, rekan-rekan yang telah dia kembangkan semuanya telah mati di tangannya karena aturan kejam Istana Naga Iblis. Dia telah menggunakan mereka untuk meredam kekuatannya. Itu karena di tempat seperti Istana Naga Iblis, seseorang harus kejam dan tanpa ampun terhadap siapapun, bahkan teman-teman yang pernah sangat dekat dengannya. Itu karena Istana Naga Iblis percaya bahwa hanya aturan yang paling kejam yang dapat mengasuh para ahli sejati. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengakhiriku. Raungan sengit terdengar dari Mo Xingtian. Rambut hitamnya menutupi bahunya, membuatnya tampak mirip dengan iblis yang mengamuk. Detik berikutnya, dia mengaum panjang, energi spiritual yang menutupi langit tersapu tanpa sedikit pun pengekangan, tampaknya menutupi seluruh cakrawala. Mengaum, energi spiritual tersapu, berubah menjadi naga iblis raksasa. Melonjak ke langit, naga iblis melesat melintasi cakrawala. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, itu menabrak seberkas cahaya ungu yang mengalir deras. Ledakan. Pada saat tabrakan, seluruh dunia tampak bergetar ketika dua energi yang menakutkan itu saling bertabrakan dengan keras. Karena korosi, energi kedua belah pihak dikonsumsi dengan cepat. Namun, di antara keduanya, seberkas cahaya ungu menyala jelas lebih tirani. Saat seberkas cahaya ungu menyala, itu terus membakar energi spiritual Mo Xingtian. Garis cahaya ungu menyala semakin dekat. Namun, pada saat yang sama, itu dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, semua orang dengan erat menatap dua serangan di langit, yang berisi keseluruhan kekuatan Mu Chen dan Mo Xingtian. Pada akhirnya, seberkas cahaya ungu mendorong energi spiritual seperti naga iblis menuju Mo Xingtian. Namun, saat jaraknya hanya satu kaki dari yang terakhir, energi di dalam seberkas cahaya ungu akhirnya habis sepenuhnya. Pada akhirnya, itu dihancurkan bersama dengan energi spiritual seperti naga iblis. Kamu kalah. Mo Xingtian dengan dingin meraung. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mu Chen bisa meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan, jelas bahwa dia telah meminjam bantuan dari kekuatan luar. Selain itu, dia harus membayar mahal untuk melakukannya. Pada saat ini, wajah Mu Chen sepucat selembar kertas. Jelas, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Selama dia berhasil memblokir serangan terkuat Mu Chen, hasil pertarungan selanjutnya akan diputuskan. Mengangkat wajahnya yang pucat, Mu Chen menatap Mo Xingtian, sementara senyum mengejek muncul di wajahnya. Yang kalah adalah kamu. Murid Mo Xingtian dengan marah berkontraksi saat dia melihat seberkas cahaya hitam kecil tiba-tiba keluar dari seberkas cahaya ungu yang akan dihancurkan. Detik berikutnya, itu menembus ruang satu kaki darinya dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Pada jarak sedekat itu, Mo Xingtian sama sekali tidak dapat memanggil segala bentuk pertahanan, sebelum berkas cahaya hitam telah ditembakkan ke tengah alisnya. Sebuah lubang hitam muncul di tengah alis Mo Xingtian. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membeku. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat membeku pada saat ini. Baik itu di luar gunung spiritual ilahi, atau di dalam Hokuang Reiwon. Pada saat ini, seluruh atmosfer terhenti. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, mohon bantuannya. Masih kejar target, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum.